Selamat datang di podcast Bujang. Podcastnya para tagline-nya salah. Pejuang bangsat ya Allah. Selamat datang di podcastnya Pejuang. Podcastnya para bujang. Gitu anjing gue nonton. Mana tengah briefing senior sih anjing. Acara sendiri lupa. Acara sendiri sampai lupa bangsa. Tolong ya Allah. Episode 1 udah hancur apalagi nantinya. Untuk mas-mas di sininya sabar ya. Itu nyiapin tagline dari Aduh. kapan, ah? Barusan. 5 menit yang lalu. Harusnya mah tagline itu dipikirin ini kan podcast 1 minggu sebelum. Satu minggu sebelum. syuting, Iya, tapi gampang ternyata pasti pikirin enggak kepikiran aja. Pantasan jelek. Iya, jelek banget ya. Aduh. Oke, di podcast Pejuang ini saya Andri selaku pembawa acaranya dan beberapa bintang tamu kita semua di sini. Yoi, tepuk tangannya dong namanya. Luar biasa. Terang banget. Namanya siapa nih, Mas? Nama gua Mabas. Saya Friza. Ya, aku Ikiu. Kami dari trio apa? Stand Up Indo Cimahi. Oh, Yang iya. sangat kita cintai. Iya. Komunitas yang sangat kita banggakan. Banggakan karena Sangat dari dibanggakan. stand up Komunitas Cimahi. stand up the best di The best, Indonesia. ya. Bukan di Cimahi. Tentunya komiknya lucu-lucu. Lucu. Yang siap bertarung di setiap kompetisi. Iya. Apalagi yang host ini. Iya. Waduh. Kalau ya lucu kalau komik lainnya bisu ya. Aduh. Oke, sebelumnya gini kan, saya tuh sengaja kenal Dago Dreams ini karena ini podcast terbaik di Bandung karena Wah, satu-satunya di sini yang menyediakan alat gratis gitu ya. Kapan lagi kita bisa melatih Jangan set- terlalu jujur. Jangan terlalu jujur ya. Karena kita terlalu nyiri kenteing. Iya. Pokoknya tempat paling keren Paling buat keren. podcast. Buat podcast. Ya pokoknya ini kalau pengen teman-teman yang pengen sewa di sini bisa cek IG-nya Dago Dreams dan ini Dago Dreams, tempatnya strategis Dago bang. Stream. Oh, Dan Dago ga- Stream. Dago Stream. Ini Dago Dreams soalnya lembang. Lembang. Bangsat, kenapa jadi Panjang. Anjing kalau lembang aja. Itu mah tempat wisata. Tempat uji nyali ya. Ya Dago Stream ya di mana Dago ini Stream. tempatnya strategis banget di Strategis, bawah betul. jalan layang yang dulunya asalnya tempat sejajar Iya. sama Dulkomsel ya. Saya kurang tahu karena saya asli Tasik, Kang Andre. Iya, karena saya di sini satu-satu yang asli Bandung Asli gitu Bandung. ya. Tolong saya juga di Bandung kan. Oh iya di mana? Taman Sari. Oh, harusnya Anda yang ngejelaskan anjing. Keluar loh. Oke, tanpa lama-lama ya, mungkin kita pengen tahu bintang tamu kita ini siapa aja sih? Oke. Sebutkan nama dan motivasi gabung stand up Cimahi. Wow, keren banget. Aduh. Mungkin dari Anda. Dari Aprija ya. Dari Mabas Anda. dulu Oh, iya. dong. Dari Mabas dulu dong. Tolong. Oke, gila. Ntar, Anda kayak freezer mau di freezer apa open mic stand up pertama ya juga nggak mau. Karena masih ingat itu. Mabas kali hiji, buat siap. Karena itu kudu lucu orangnya enggak podcast gitu ya. Harus jadi tumbal, gak apa-apa. Ya gua motivasi gabung stand up tentunya gua rasa ya pas gabung stand up tuh gua bukan cuma mau ngejokes di depan banyak orang supaya lucu, tapi di sini kita ngebahas hal sensitif Kang Andri kayak berdamai sama diri kita sendiri gitu. Terus dari pengalaman kisah hidup gua gitu yang banyak kecewanya Oh, anjing. gitu ya. Iya, benar. Banyak sakit hatinya ya gue perlu dan gue perlu berdamai sama diri gue sendiri gitu buat tetap survive di kehidupan dan obatnya tuh di stand up comedy. Iya, benar ya. Jadi stand up comedy itu rata-rata saya sebagai senior yaitu membuktikan bahwa kita gabung stand up itu berasal dari keresahan. Dari keresahan, betul. Iya, Betul, bahkan betul. kan stand up itu bukan hanya normal-normal aja, bahkan ada beberapa teman saya sebelumnya yang cacat ya, akhirnya gabung stand up juga. Pengen merubah hidupnya, ternyata hidupnya tidak berubah-ubah. Tidak Iya. baru. Tapi nggak- setidaknya berdamai. Ya, tapi setidaknya Setidaknya berdamai berdamai. dan kita tidak menyalahkan keadaan yang telah hadir di takdir kita sendiri Iya. tentunya gitu. Tentunya ya. pain change wisdom. Wih. Nah, jadi Jaga! arti Indonesianya dong apa? Rasa sakit
menjadi kebijaksanaan kami. Iya, benar. Rasa sakit tetaplah sakit anjing. Benar. Ya, jadi intinya berdamai gitu ya. Berdamai dengan diri Benar. sendiri penting, apalagi buat kaum jomblo ya. Iya, benar ya, karena Anak-anak Gen Z yang katanya suka kena mental. Betul. Ya. Iya, benar ya, pokoknya anjing. Jangan bunuh diri lah. Ya, anak Gen Z apa? Mendingan Bisa, stand up Mendingan stand up. Larinya ke Benar. hal-hal yang positif tentunya Jadi dong. stand up tapi nggak lucu langsung bunuh diri. Sama aja dong. Sama aja. Ujung-ujungnya ke sana Oke, juga. yang tengah siapa namanya? Sebutkan dan alasan gabung stand up kenapa? Ya, saya Friza, Kang Henry. Ya alasan masuk stand up tuh karena awalnya suka nonton stand up di YouTube, di TV gitu. Kepikiran pengen nyoba, pas sudah nyoba ternyata susah. Iya, Susah ketemu lucunya ya. Iya, itu yang utamanya. Iya, bener. Terus kan susah lucunya nih. Terus misalnya nggak lucu aja, ada niatan untuk menyerah nggak? Untuk sekarang masih belum. Belum, ya. Masih belum. Iya, Nggak tahu nanti. Iya. Jangan Jadi, dong. Jangan dong. stand up tuh emang bener berasal dari penonton. Dari ya. penonton. Nonton gampang nih stand up, pas nyobain Anjing. anjingnya menyesal ya. Karena kita gabung stand up tuh kayak dulu tuh kita tuh termotivasi oleh audisi-audisi di Awal TV. iya, Kayak betul. di Kompas, Di Kompas, Indosiar. Cica. Metro. Iya, Sekarang kita Metro. tujuan stand up diganti jadi pengen disomasi ya. Sih di Dan juara-juara lomba juga Ya, betul Kang Ah, Andri. Oke. Selanjutnya Mas siapa namanya? Oke, kenalin ya semuanya, nama aku IQ. Motivasi gabung stand up emang aku teh waktu kelas 5 SD pertama nonton stand up teh di TV. Waktu itu teh favoritinnya teh Viko. Viko. Zaman Viko teh. Assalamualaikum. Iya. Dulu itu lucu ya. Iya itu lucu Kalau banget. kalau sekarang Somimase. Iya benar ya. Tapi yang beat tutup botol nih, ini lucu bisa. Iya benar ya anjing, Asli. Karena aja bener dulu tuh orang terinspirasi dari talent-talent di Kompas, Ciga G Pamungkas gitu ya, kayak Viko, terus kayak siapa lagi? Ridwan Remin keren banget ya. Karena sekarang motivasinya ialah pemerintah, karena pemerintah lagi lucu-lucu. Beres podcast ditangkap. Iya. Gak ikut anak-anak baru. Waduh, aku ibu nggak ngerti politik. Oke, terusin lagi Mas. Ya, dan emang suka komedi teh dari SD gitu, suka nonton OVJ ya kayak gitu-gitu. Pernah bahkan ditanya guru juga cita-cita apa? Jawabnya pengen jadi pelawak. Iya. Saking dulu teh ngefans sama Sule dulu teh. Sebelum Sule bermasalah kayak sekarang ini. Waduh. Wanita itu merusak segalanya ya. Dan Bukan Sule artis kah? Sule kaca. Iya. Sule kaca. Sule kaca. Susu kedelai. Susu kedelai ya. Sule Wijaya. Iya, Sule Sule Wijaya. Wijaya. Sule apa lagi? Kenapa dipancing buat bikin punch? Selendang bedil ya. Gaya amat tuh. Sule itu bukannya orang luar negeri. Apaan tuh? Apaan tuh? Kena bule anjing. Dari Sule. Dari Sule ke bule. Dan emang aku teh orangnya teh apa ya, senang gitu ngehibur orang lain teh, senang bikin orang ketawa dari SD, SMP, apalagi SMA gitu di kelas teh jadi Berarti badut ya. Iya, badut. Tapi percintaan badut gak? Ya dong. Aing bobogohan karek pas umur 20 tahun. Waduh. 20 tahun menjomblo. Dan emang jadi pengen ngebuktiin gitu ke diri sendiri kalau di tongkrongan bisa bikin orang ketawa. Kenapa gak dicoba di panggung? Iya, Iya benar. Ya karena saya pengalaman juga teman-teman saya gitunya di tongkrongan lucu anjing, cobain stand up ternyata ngebom gitu. Iya. Bener kan, bener. kalau di tongkrongan kan kita super layar banget kayak anjing gua lucu banget, tapi pas dicoba di open mic Wah, selera komedi Belum orang kan berbeda. tentu. Ya, bener ya. Justru- Saya bawain materi sange 3 kali tidak lucu. Iya. Bangsat. Padahal dia udah dikasih tahu jangan gue sange apa-apa aja dibawa kayaknya. Untungnya nggak ada penonton yang sange ya. Padahal Mabas kayaknya bikin enggak jadi. Udah nggak apa-apa. Di sini Keluarkan Mabas. aja IQ. Gak apa-apa Ikil. Masalahnya gua laki-laki, Bro. Oh sange Takutnya kagak. penonton salah persepsi betul. Ya itulah kisah teman-teman kita yang berawal dari gabung stand up komedi. Karena untuk gabung stand up komedi itu
saya perhatiin gitu, bang gabung nggak mau, tapi entah kenapa selalu ada anggota keluar dan selalu ada anggota yang masuk, baru. dan gue Iya, juga betul, yakin para komika tuh berasal dari keresahan. Iya benar. Tapi kita kan hidup tuh nggak dari stand up aja, pasti ada kehidupan sehari-hari buat Nah, cari betul. uangnya dong. Betul, Ya. betul. Iya. Karena kan untuk saat ini saya merasakan udah stand up 5 tahun tapi karir gini-gini Iya. aja. Apa tidak jadi apa? Karena Tapi saya harus tetap optimis dong. Optimis. Makin- Emang belum ketemu rezekinya. Iya. Iya. Siapa tahu rezekinya dari jalan lain. Dari jalan lain. Misalnya dari masang togel. Gak boleh dong. Bertarung dengan Zeus. Iya bener ya, pokoknya Aduh. rezekinya dari gitu-gitu aja. Tapi kita juga butuh kehidupan sehari-hari. Saya penasaran ini di balik komika-komika yang baru, kalian tuh aktivitas cari cuannya kerjanya apa aja sih, dimulai dari Mas Baju Oh Putih? boleh, gue tuh dari Tasik emang niatnya tuh bekerja kan. Sebelumnya gue kerja di Cimahi di salah satu perusahaan es krim yang lagunya tuh Ni I want, Ni Oh, I want, Mixu aja, Bas. Mixu Sebutin aja, Bas. Oh, mixu aja ya. Iya aja. Siapa tahu masuk kan? Masuk. Amin. Amin. Kalau pedal pop kan gak mungkin Gak ya. mungkin, gak Oke. mungkin. Si singanya aja udah gak ada. Iya, singanya sekarang jadi brand ambassador PSI ya. Bangsat. Kenapa? Memang politik ya. Oh, terusin Mas. Gue kerja selama 7 bulan terus resign pindah ke Bandung Heeh. dan kerja sekarang di perusahaan retail fashion dan alhamdulillah udah ngejalaninnya selama setahun lebih. Jabatan di sana sebagai apa? SPB Kang ya. Yang boleh kakak silakan. Oh, gitu ya. Beneran Kang, gua kan cowok cool ya anjing. Gua kalau ketemu ibu-ibu kalau nawar nih, misalkan gua tuh harus disamain sama ibu-ibu kayak kan gua kalau ngobrol hello. Agak Aja ya, sok ganteng banget ya. Ibu-ibu kayak pengen beli, maka jadi pengen ngajak dia kenalan gitu ya. dan serius ibu-ibu tuh kalau ngobrol tuh biasanya AA ini berapa sih? Gue tuh harus ngikutin nadanya dia. Otomatis gue selama setahun kerja di situ ngomong gue jadi beda anjing. Iya. Contohnya misalnya Contohnya, saya ibu ini. boleh. Mas, baju berapa nih? Oh ini diskon 20% ibu. Kesannya kayak bencong anjing. Mas, saya ada lowongan jadi bencong mau. Gitu. Oh, jadi gitu ya, terus Jadi gimana itu. lagi? Dan ya surprise sekarang alhamdulillah udah kebeli motor. Oh iya, Wih, keren. tapi nyicil kan ya? Masih Masih nyicil. Kayak udah Apa-apa. beli nih ya. Apa-apa. Apa-apa. Duit sendiri, Anjing. duit sendiri. Iya. Oke, Mas, yang di tengahnya aktivitasnya apa? Ya, selain stand up gitu, biasanya kerja di restoran tema sarapan di Kopi Saring Senar Pagi. Tuh, ada lucu tema sarapan Apa pagi. tema sarapan apa itu? Cek apa dahar aja tuh kudu di temanya. berarti Betul, tutupnya tema. sampai jam berapa tuh kalau Buka dari setengah 7 pagi sampai setengah 12 siang. Kalau hujan jam 10 juga udah tutup kayak tadi. Ya tadi hujan gimana tuh, rame nggak tadi? Rame sih rame, tapi saya sebagai pelayannya kehujanan. Oh iya, kayak pelanggan tuh kayak nggak peduli, Mas, bodo amat, gue lapar nih. Iya. Padahal dia belum sarapan ya. Berarti restorannya nggak ada paket gadang gitu? Nggak ada. Warnet itu. apalagi kalau bulan puasa otomatis Anda dipecat. Iya, karena mau iya. dipakai. Iya anjing. Oh iya. Masa buka jam 7 pagi? Rencana buka sih jadi namanya Jadi Kopi Saring Sinar Sahur rencana. Oh, sahur ya benar. Oh jadi sahur. Jadi sahur. Oh. Bukan nanti jam 12. Kerja di sana udah berapa lama, Mas? Baru 3 bulan sih. 3 bulan. Iya, masih baru. Tapi selama 3 bulan teh jadi jarang sarapan sih, Iya, asli. Karena fokus nyiapin Fokus orang buat nyiapin sarapan. sarapan. Siapa sarapannya sahur aja. Buka puasanya kayak barang puasa setengah hari jadi nanya. Tapi jarang sarapan, kuat gak itu energinya buat menghadapi keluh kesah konsumen yang nyebelin pastinya kan? Dikuat-kuatin sih. Iya. Soalnya banyak juga yang ditambah ya jarang sarapan, banyak yang customer tuh ngeselin gitu. Kayak misalnya jahil di nama-nama pelanggan pesenannya gitu. Contohnya kayak gimana? Soalnya pernah nulis namanya tuh biasanya kan pakai nama misalnya Afriza, tulis aja Afriza. Ini ada nama Mancing Mania gitu. Anjing goblok. Iya. Paling udah mampu Trans 7 anjing. Tapi kesel gak sih sama pedagang nasi kuning di jalan, tukang bubur di jalan kan bisa mempengaruhi nilai penjualan.
Ah itu Apa? masing-masing Oh, lah. masing-masing. lah. Justru untuk nasi kunina kesel kasih iya. itu. Aing untuk payu na cina branding aing kurang menjual. Apri Jamu tukang bubur. Sudah nasi kuning ya. Oke, masih sampingnya apa aktivitasnya? Kalau aku sih pengangguran ya, Oh, pengacara ya. tapi masih sebagai mahasiswa Mahasiswa. sekarang semester Mahasiswa. 8, semester akhir gitu. Oh, jadi dalam artian masih beban orang tua gitu Masih, ya. Tapi belum. uang masih dikirimin sama orang tua tiap bulan atau ada sampingan apa? Pernah bekerja di mana sebelumnya gitu? Sebelumnya paling cuman magang doang ya, dan itu pun ya penghasilannya ya seadanya gitu. Cukup buat beli rokok-rokok aja. Iya, Ya, betul betul. sama kota-kota ya. Iya. Oh, berarti menimba ilmu sambil menimba lucu ya. Iya, Nah, benar ya. Menimba sama lucu. keresahan. Sambil mengisi kekosongan Kekosongan. aja. Kekosongan ya, benar ya. Betul. Jangan cuma hati ya yang kosong. Iya, Iya. benar ya. Di sini hatinya pada kosong ya. Waduh. Kosong Wah, sekali. Jomblo enggak. Berarti ini jangan acara para bujang ya, acara apa gitu Para ya. jomblo harusnya Para ya. jomblo. Oke, gini deh, mulai dari kesibukan ya, karena saya tuh penasaran ya. Kan kita tuh stand up comedy tuh pasti kita punya komika-komika favorit dan Betul. saya tuh pengen tahu alasan kalian ngefavoritin dia itu karena apa? Mas favoritnya siapa? Boleh waktu gua lihat video-video YouTube di stand up sih gua lebih interest sama Ridwan Kamil karena delivery-nya keren banget. Tapi sekarang ngikutin Coki Muslim dong. Oke, Muslim. Duet Karena Coki. kenapa? Keren, komedinya tuh masa kini banget kan. Kirain ngikutin Coki karena dia suka LGBT. Ingat kan video yang viral itu yang dia lagi nyabu lagi nonton bokep, kok nonton bokep MMA cowok gitu. MMA katanya MMA. gitu kirain tuh. Mohon maaf kalau di kerjaan saya banyak rumor kalau saya tuh boti. Kalau ditambahin ini makin gosip itu semakin benar padahal Iya, enggak. tapi emang cocok sih. Aduh, bangsat. Apa Mas nama cowoknya kira-kira nama ceweknya apa tuh? Kalau Mabas dikasih apa? Bibas. Udah. Ayo, ayo. Oke, Mas favoritnya siapa? Ya dulu tuh pertama nonton stand up tuh di Suci berapa ya lupa. Pokoknya Pras Teguh, pas Pras Teguh. Betul. Suka tuh karena act out-nya powerful banget gitu. Yang kayak waktu ngebahas angkot di Padang. Oh ya benar. Oh. Jadi kalau di Bandung kan tinggal gini doang angkot berhenti, kalau Ya. Pras Teguh gini angkot udah maju, balik lagi. Nah, gitu. Oke, Gitu-gitu benar, lihat Pras Pras Teguh Teguh ya. dulu. Act out ya. Iya. Tapi saya perhatiin Mas stand up gak pernah act out Mas. Masih malu. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin motivasi dari sana. Mas sendiri. Tapi apa- pas act out bencong kepake sih. Oh iya. Oh, yang, iya, yang itu. di bento ya. Iya. Iya. Tapi kenapa jujur saya untuk Tinggal ngecek lapangan aja. iya. Tinggal diperdalam aja Diperdalam bedanya. lagi ya. Takut ke bawah asli. Iya, bener ya Allah. Ya kalau jadi duit gak apa-apa. Iya, tapi harga diri turun aja. Tapi kenapa stand up untuk awal-awal tuh jadi bencong itu kayak relate banget dulu. Saya kan waktu gabung stand up 2018 Gimiknya saya emang bencong. perkenalkan nama saya Andri, kalau malah dipanggil Indri Cin gitu. Goblok aja era aing gitu kan. Tapi Padahal cowok tulen bener Asli, banget. dari itu ada cowok yang nge-DM, "Akang serius gay? Sini dong sama aku Anjing. semua." Aduh. Tapi kalau dikasih 500.000 daek. Ambu. 1M. Satu M. Ada asuransi kena gigi uang kembali gak? Iya benar, gua yang gegel kontol. Oke Mas, favoritnya siapa Mas? Kalau aku sih dari TK udah suka banget sama ada komika Andri Dwiko namanya. Aing. Waduh. Aing Jawa anjing penjilat anjing Penjilat. diulang. Aing suat dari TK mah bareng teuing sagede naon. Tolong kita normal kan ya sih. Aku paling suka Indra Jegel sih. Kita jaga ya. Soalnya sih materinya teh kayak kehidupan sehari-hari nih. Hmm. Jadi storytelling aja gitu seru. Petir Kayak- bukan sembarang petir. Petir, Waduh. Petir menyambar rumah Rumah. ibu-ibu. Weh. Terima kasih yang udah hadir. Tepuk Tidak tangan untuk ibu-ibu. Pantun natural. Terus. Ya, dan sekarang Indra Jegel kan lagi naik-naiknya juga ya Iya. di TV, Oh, di iya, YouTube. Jadi Om-om emang suka kecil. sama personality-nya aja gitu. Bener. Selain dari kelucuan waktu dia stand up. Bener ya.
Oke, kan dari kita ngebahas ini komika-komika favorit stand up itu. Jadi saya penasaran ini. Jadi kalau stand up itu kan bisa terkenal dengan personal branding. Personal branding. Contohnya saya personal brandingnya orang tolol. Karena dulu saya personal brandingnya orang anjing. Karena saya kalau kata anak-anak komunitas emang anjing sih. Bukan karena saya mirip anjing, tapi emang anjing gitu. Buktinya dulu saya stand up itu nyanyi, Kang. Demi Allah, saya pernah stand up nyanyi itu lolos dapet silver ticket stand up di Suci Kompas. And then Dapat silver ticket nyanyi anjing. Setelah itu saya dimusuhi komunitas. Betul menulis materi aing nyanyi gitu ya. Mungkin dari itu saya sadar berubah nyanyi menjadi orang tolol ya, setidaknya tolol pada diri sendiri tapi kalian senang gitu ya. Dan saya penasaran ini kalian tuh kalau materinya persona brandingnya apa sih biar kita tuh dikenal sama penonton. Oh, ini Mabas gay. Oh, ini tidak benar. Oh, ini si AA lapar gitu ya. Lapar. Oh, ini AA. Kenapa harus Mabas? Oke, so persona brandingnya apa biar kita tuh tahu, siapa tahu kedepannya rezeki nggak ada yang tahu yang punya show, punya dikenal gitu apa? Kalau gue sih cabul ya, Bas. Iya. Dari tadi gay cabul, waduh, reputasi saya makin hancur. Nah, kebetulan gue belum nemuin, Kang, agak susah ya buat nyari personal branding atau ciri khas kan. Kalau Iki Wibu jarang banget. Nah, kalau gue belum nemuin sampai sekarang kebetulan. Kenapa gitu? Maksudnya belum nemu gitu. Hal tersulit yang belum nemunya kenapa? Lebih ke kalau gua kan masih random ya materinya, kadang ngebahas percintaan, terus dark joke, materi cabul yang Iki bilang. Sampai akhirnya kalau kata Bang Tamaran itu harus nemuin finding your voice. Nah, itu yang belum gua temuin. Bener ya, karena jujur untuk masih ingat masih ingat udah lupa. Siapa tahu diundang di belagu. Diundang sebagai Mabas gay juga sih. Tapi benar untuk nemuin persona branding tuh kita nggak harus langsung hari itu juga. Jadi dari latihan setiap hari sampai kita nemuin ya who you are. Karena saya disebut tolol juga itu karena sering ditonjok sama anak komunitas. Anjing siapa tolol ya udah tolol aja gitu. Jadi ya udah itu mungkin tragedinya belum nemu aja. Belum jadi nemu. Tetap semangat untuk latihan aja. Dan siapa tahu tadi kata Iki Wibu Mabas tuh cocok untuk gay, ya udah gay aja. Gak mau harus jadi sensor ya nanti. Oke, Mas, persona brandingnya apa? Dikenal sebagai komika apa? Masih belum nemu sih, tapi buat sekarang lagi nyobain jadi Afriza, seorang pelayan restoran sarapan. Kayak itu pelayan seks ya. Oke, kalau jadi duit kenapa enggak gitu ya? Jadi siapa tahu jadi diundang di Jepang. Iya. Karena di Jepang mengatakan kekurangan pemain pria katanya. Betul. Boleh. Artis favorit bokep Kang Ari siapa? Tentunya kita pengen tahu Iya, siapa tahu itu kan referensi. Sebenarnya saya tuh jujur suka nonton bokep Jepang juga. Tapi artis siapa? Tapi saya tuh Meguri, Hitomi Tanaka. Saya tuh Azumi Naka Ajura yang di Avatar dong. Harry Maguire kita Harry siapa? MU dong. Bentar, ini Rara Azai. Aduh kurang tahu Nggak saya. tahu. Rion. Oh, Rion tahu. Rion itu. Rion Aku nggak tahu apa namanya. Bangsat, kenapa Rion Demas? Ada masif aja. Kau membuat Fans MU aja. Oh iya benar. Ya, mending relate bahas bokep ya. Mabas ya. Rion sama ini Azumi Tanaka. Tanaka gitu, pokoknya itu aja. Setiap hari itu butuh Kang asupan kayak gitu. Enggak sih, seminggu sekali. Seminggu sekali. Tapi jujur saya kalau mau open mic nonton bokep dulu. Ya otaknya encer. Biar yang bawa encer, yang atas encer. Iya benar, sama-sama encer gitu ya. Nih, terbukti siapa yang cabul. Tapi saya cabulnya ke cewek aja. Yang nanya dong, Iya, yang ngalihin topik dong. Oke, Oh iya, kenapa saya jadi menggiring gitu ya? Gak apa-apa, karena emang relate-nya bahas itu sih. Oh iya. Sekarang Mabas siapa sok Mabas? Apa? Artis Kalau bokep gua favorit. Meguri kebetulan Kang. Meguri. Alasannya? Cantik. Cantik terus? Badannya bagus. Karena Kalau itu dulu sih, kalau sekarang mah lebih ke membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah, Masya Allah. Membaca hadis-hadis ya, cerita kisah-kisah Nabi Kang, karena Iya, kan benar. hidup harus lebih baik ya, lagi karena kan itu gitu. kita nonton bokep terus gak ada faedahnya. Iya. Karena bukti mengatakan kalau nonton bokep itu jadi pelupa. Jadi pelupa.
Saya siapa ya? Apa? Saya siapa? Waduh. Ini gimana ya? Saya juga sama. Udah lupa lagi. Ada siapa? Udah lupa lagi. Ya udah weh, kagok ke bokep bukan. Siapa? Siapa anjing? Nggak tahu ya, aku mah anak soalnya. Mentang-mentang ibunya mau nonton nih. Mama ini cuma bercanda ya. Ya, enggak apa serius juga gitu ya. Ibu siapa artis bokepnya? Kalau aku sih Makoto Nagano ya. Waduh, sampai tahu namanya. Sama Panjang. pemain Ninja Warrior aja. Bangsat. Jokesnya ke situ anjing. Itu Pak penulis Naruto itu nama siapa? Masashi Kishimoto. Oh, kira itu alasan suka itu kenapa? Bukan itu. Bukan itu. Itu mana nelayan. Oh, ya, oh, alasan suka. Oh, tahu. Itu nelayan. Kalau aku sih sahanya banyak Banyak. Kayaknya lebih ke hentai karena Iki Wibu. Oh, Iya. bener ya. Hentai. Iya. Hentai. Oh, Hinata. Tsunade suka Tsunade? versus Raikage. Oh, Ikaji aing nonton berarti Ikaji. Anjing fetisnya anime banget. Oke Segitu ya, aja ya tanpa bokepnya. menjauh ya nanti aja. Perbokep Kalau aja. kita misalnya buntu pembahasan larinya ke bokep. Larinya ke bokep kalau udah Iya, lanjutin Mas, pelayan restoran terus. Ya paling sekarang sih kalau pulang kerja nyoba nulis materi gitu. Tentang Masih keresahan-keresahan. iya. Keresahannya ya paling di situ aja sih, di kerjaan tuh kayak gimana, makanya lagi mencoba bangun soal Afrija tuh sebagai pelayan restoran gitu. Siap. Oke, jadi orang tuh menganggap bahwa pelayan restoran itu bisa stand up loh. Iya. Jadi kan kita tuh harus bisa menceritakan keresahan-keresahan konsumen yang hadir ya, Iya. konsumen yang random atau gimana gitu ya. Oke, saya setuju. Selanjutnya Mas, Kalau aku sih sebagai wibu ya. wibu garis keras. Wibu Wibu garis tuh apa sih? Garis keras. Wibu teh pecinta di Jepangan gitulah, segala hal yang berbau-bau Jepang kayak anime, Kamen Rider, Tokusatsu, musik Jepang musik atau Jepang. budaya Jepang lah segalanya. Kalau pecinta bokep Jepang sebutnya apa? Itu wibu juga. Wibu Bokepang lebih ke bokepang. Wibu XXX ya. Tapi saya kan sebagai wibu nggak tahu istilahnya di wibu sama anime itu bedanya apa sih? Wibu sama anime. Wibu Kal- mah kayak nama sebutan fansnya. ya, Fans. sebutan orang-orang yang menyukai hal itu. Kalau anime mah Lebih ke kartun Jepang. kartun. Produk yang mereka Ya. sukai gitu kan. Oh, gitu. Oke Mas, kalau wibu akhir-akhir ini suka nonton apa? Kalau aku sih One Piece Nakama garis keras ya aku. Waduh, One Piece. Nyanyiin One dong Piece. lagu One Piece-nya. Aikeno Jubero Kiatsue. Udah. Oke. Wibu banget anjing banget. Ya. Mas suka wibu juga nggak nonton anime? Enggak sih. ya? Cuma Naruto aja. Oh sih. Naruto, ya benar, Naruto tuh termasuk saya suka sih. Jadi nggak harus, kirain saya tuh sebagai orang awam yang suka Naruto itu disebutnya wibu gitu Iya, ya. betul. Karena winya anjing poho aja. Oke. Dan aku juga sebagai wibu teh ingin mematahkan stigma orang-orang Statement ya, orang-orang. terhadap wibu teh yang katanya wibu mah cabul atau apa. Bau bawang, bawang. padahal bau. Bau apa? Cikur. Oke, lanjutin terus. Ya, soalnya kan banyak yang memandang wibu sebelah mata, jadi aku tuh Iya. ingin menjadi perwakilan para wibu-wibu untuk berani speak up. Oh. Ada loh wibu juga yang bisa ngomong di depan banyak orang, Iya. gitu, bisa Iya. public speaking, Kebanyakan bisa wibu speak up kan. Disebutnya introvert Iya, ya. Introvert. betul. Dan mall-mall di Bandung itu mewadahi wibu-wibu Ya, kan, betul, kayak betul. setiap Cosplayer, minggu gitu. ada event buat mereka gitu. Bahkan saya pernah hadir di event itu, waktu itu kan saya sebagai driver supir food pengen nanya, Mas ini restorannya di mana? Anjing nggak jawab pisan. Itu bisu anjing saking bisu. introvertnya. Sana anjing sombong gimana gitu. Emang ibu tuh jarang ngomong ya, bener Kan kan level tertinggi mental illness itu wibu. Iya gitu. Jadi bener Diserang. Udah cabul diserang wibu lagi. Oh ya ya. Allah. Anda musuh masyarakat. Masyarakat. Udah gay diserang wibu. Ya Allah. Oke Mas, lanjutin ya, untuk mengait stigma wibu tuh dalam stand up seperti apa? Ya, jadi dengan cara aku membawakan materi-materi seputar keresahan aku terhadap komen orang-orang terhadap wibu itu gitu. Aku patahin Pengen semuanya ngelurusin gitu. ya kalau Ngelurusin. wibu itu enggak gitu. Nggak semuanya gitu, walaupun emang pada tolol sih. Iya, benar. Tapi ada juga yang normal gitu. Iya, benar. Tapi IQ sendiri over gak sih kayak Iya. guling-gulingnya harus gambar waifu. Waduh. Oh, enggak. Iya, soalnya ibu suka gitu anjing. Bahkan
Jujur saya Atau guling-gulingnya gambar Megawati? iya, Mega Chan. Oh, Mega Chan. Chan. Tadi sensor ya. Ya. Karena dia udah statement bahwa bakal nyiapin pengacara. Anjing, Waduh. pengacaranya keren-keren anjing. Urang bisa- Megaman kali Megaman. Oh, Megaman. Megaman. Oh, itu Megaman. Megaman. Kan gua bukan wibu jadi nggak tahu. Dari Jepang juga kan Dari itu Megaman. Jepang, betul. Ya ada nggak misalnya gulingnya kayak gitu? Nggak ada sih, guling aku gambar muka aku sendiri bang. Oh serius? Serius. Ada yang ulang tahun waktu SMP gitu. Ini sakit diri sendiri. Dipakai cok. Enggak sih. Oh, Siapa yang cabul, hei? Penonton, siapa yang cabul, Bang? Cabul. Geser Bas. bener. Awas perak sih. Tapi cabul terhadap seksi mah bayi itu cabul terhadap sendiri anjing apa yang kena kumaha ya. Tapi kan itu cuma guling aja. Guling Iki aja. juga punya Sempaknya wajah Enggak. Iki. punya pacar lah. Punya pacar. Tapi gak gituan ya. Iya. Pacarnya wibu juga. Enggak, dia benci wibu. Oh, Benci. bisa kembali gitu. ya? Tapi gimana akhirnya bisa sefrekuensi? Iki? Karena mungkin emang jalannya sudah bertemu. Waduh, Bertemu jodoh dia ya. gitu. Udah emang. Dan emang dari pertama kali ketemu juga udah nyambung gitu. Udah nyambung apa Walaupun yang mau dia- disampaikan Ya ke buat dia gitu. ayang bebek di rumah. Hubungannya Ya. udah berapa tahun kalau boleh tahu? Udah dari 4 tahun. Waduh, Wow. udah lama Kang. Spill ini yang jomblo tipsnya buat dapat Buat pacar. tips buat dapat pacar yang baik Ikil, boleh? Yang penting jangan mudah menyerah untuk mencari wanita aja gitu. tentu. Walaupun sering kali ditolak, ya terus aja terus Dan mencari-cari. menurut gua cinta itu tentang menerima, Kang. Ya, terus Gua agak bakal sulit nerima kekurangan pasangan gua, begitupun sebaliknya. Nah, iya betul. Daripada kita gitu, mending kita ketemu di titik dimana kita saling menerima aja. Ya, Ya, saling benar-benar. melengkapi. Saling Saling melengkapi melengkapi. karena kan semua pasti ada kurang dan kelebihannya. Iya, betul. ya, tapi Ya. menurut Mas cinta itu apa sih? Dan jadi Anjing. bahas cinta. Bah, sesi cinta. Iya, enak kan Nggak apa-apa, nggak apa-apa. gitu, Kan- gitu. Iya. Siapa benar. tahu keresahan stand up komedi Iya. dari cinta. Karena di Betul. antara Mas bertiga ini paling pendiam ini gitu. Oh, Jadi iya. saya ingin memancing Mas. Oh, karena- tadi Karena saya kasihan di Oh. sini cuma diam aja. kayaknya di pikirannya diselingkuhi. Ayo di pikirannya ngebleng. Jangan nanya cinta, Andri. Iya. Kan Karena- pertama kali ke Cimahi langsung diputusin. Buat yang belum tahu ya, Mas Afriza ini salah satu penonton setia di stand up Cimahi. Asalnya penonton. Asalnya Waktu saya penonton. MC-nya dan saya masih ingat dia tuh bawa pacarnya. Oh itu Bawa I pacar. see. Iya, benar. Dan saya mengatakan kepada dia, mitos mengatakan jika kita mau Membawa- gabung stand up dan membawa pacar otomatis Harus ada tumbal. selanjutnya akan Tumbal. putus dan ternyata putus benar. Iya, benar. Alasan putusnya apa? Biasanya hal-hal klise kayak aku udah bosen nih. Iya, aku apa-apa. ada yang lebih tua nih. Atau aku sebenarnya cowok. Iya. Kamu terlalu baik. Itu. Waduh, kata-kata klise kamu paling bangsat. kamu terlalu bangsat gitu. Apa alasannya? Alasannya sih waktu itu tuh bilangnya nggak direstuin orang tua ya, nggak Iya. boleh dulu pacaran katanya. Wah, itu. Tapi 2 hari kemudian posting cowok. Anjing lah itu alasannya. Kirain ceweknya masih SMP, bro. Aduh. Nggak boleh pacaran. Kurang pernah. Oh, itu make sense ya Itu maksudnya. dia. Orang pernah bobogohan alasannya Sama cewek. nyanyi. Oh, Alasannya eta karena ulangan sekolah. ulangan sekolah jadi jelek. Jadi karena banget orang jelek jadi mempengaruhi nilai saya jelek bangsa. Ya Allah alasannya aneh-aneh wae. Tapi Iya. udah sempet nonton Money Stand Up belum sih? Udah, waktu itu pertama kali open mic di Cimahi juga. Nonton. Kata A Andri nih, awas kalau si A-nya nggak lucu putusin aja teh. Anjing. Doanya ke kabur. Padahal harus ngomong-ngomong yang baik-baik aja deh. Iya Oh, benar. iya. Karena kan itu kan untuk bawa pacar tuh karir kita dipertaruhkan kalau lucu lanjut kalau nggak lucu kayaknya Iya. pikir-pikir lagi. Nah. Kebetulan dia waktu itu saya masih ingat materi pertanyaan pertamanya bahas open BO. Open BO aja. Siapa yang nggak mau pengen putus? Siapa yang nggak pengen putus? Soalnya udah unboxing cewek lain. Aduh. Aibnya dibuka di pacarnya sendiri Aduh. ya. Dan Tapi itu kan bukan materi asli maksudnya. Iya, itu cuma kayak- bercandaan doang. Bercandaan doang. Hiperbola. Karena ceweknya nganggap serius. Tapi emang pernah open BO. kayaknya enggak deh, jangan dibuka. Aduh. Wah, kita tuh kayak Gen Z murni. Kenapa saya membuka kata orang lain? Iya, siapa iya. yang cabul? Iya, ya Allah. Enggak lah, nggak Bener penting itu musuh ya. masyarakat. Iya.
Ya intinya mah bener, nanti kalau misalnya deket seseorang jangan bawa pacar. Iya. Karena stand up itu tempatnya membuka aib gitu. Iya, ya. tapi Ya benar-benar. ketika lo dikasih rasa sakit di satu sisi, lo bakal diberkahi di hal yang lain gitu. Jadi Setuju. siapa Iya. tahu ini rezeki lo buat lebih tinggi lagi gitu. Iya Setuju, benar. setuju. Dan buat dia menyesal ya. Heeh. Aku menyesal bukan diputusin dari yang dulu kan. Oke Mas, aku penasaran tiap open mic tuh gitu kan selalu bawa pacar ya. Oh, pacar. Iya, maksudnya tuh ini kapan putusnya gitu. Dia tuh emang suka stand up juga atau ada tips hubungan biar langgeng nggak? Kebetulan alhamdulillahnya dia teh selalu support Apapun yang Iki aku lakuin. ya. Dan aku minta temenin kemana dia selalu ya tanpa ngebantah aja, Wow, tanpa anjir, keren banget, Cok. ya hayo aja mau ditemenin kemanapun juga gitu. Gak semua orang bisa dapat pasangan kayak gitu Iya, loh. Iya, benar. makanya. Itu kita Rezeki yang asik, emang iya. Tuhan kasih buat Iya. Ikil. Setelah 3 kali ditolak cewek gitu baru ini dapat Ini gitu dapat ya. Dan panjang lagi ya. Iya. Iya. Kayaknya dia saksi bisu Iki ditolak siapa aja deh ya. Iya. Ih kasihan banget, ya udah terima aja. Kenapa tuh ditolaknya Kiu kan? Ya, Kiu. Kiu keren nih. Iya, dari ganteng. datanya. Dengan gondrong, Dengan tapi gak nyopet gondrongnya. gitu. Kayak siapa Iya. sih yang di Jepang tuh yang Genji. suka Genji, gua iya. yang aduh bahasa Jepang. Kenapa? Gua gak ngikutin Jepang-Jepangan anjing. Aduh ini kepanjangan kayaknya, kalau cerita ini teh Enggak, yang singkatnya Yang aja. singkatnya aja. mau yang mana dulu Singkatnya. nih? Yang ke satu, Ya, satu penolakan dulu. ke satu, kedua, Ya. ketiga gitu. Enggak, Kalau intinya ditolak. Siapa tahu mereka nonton. Iya, Intinya ditolak kenapa? Ah. Karena wibu bisa aja atau gimana? Karena ditikung sama teman sendiri. Waduh Oh. anjing. Harus belajar boxing dong. Iya. Belajar. Tapi nggak sampai kayak gitulah. Ah. Ngapain berantem gara-gara Demi cewek kan. Demi cewek. Kita juga punya harga diri kan. Iya, Oh, ini ngapain ya juga benar. gitu ya. Ya walaupun kesel mah ada gitu. Tapi ikhlas ya. Iya, Ikhlasin Iya. aja Kiu. Saya selalu bener saya sebagai Hmm. usia 228 Hmm. ya Allah untuk pacaran itu susah kalah sama junior saya. Mungkin Iki barangkali teman ceweknya punya teman cewek kenali ke saya ya. Iki juga kan nunggu 3 kali ditolak Iya, dulu iya. baru ketemu yang emang benar-benar. Saya udah 20 kali loh. 20 kali aja ditolak aja. Harus tunggu berapa? Ya Allah, apa benar kata anak Cimahi saya harus jadi gay juga gitu biar namanya Indri lagi gitu ya. Hanya Ya ada yang Allah. salah dengan cara Andri mendekati wanita. Nah, Benar juga gitu. sih. Tapi Oke. yang pasti waktu yang akan menjawab Waktu, Kang. Siapa iya. tahu nanti di umur 50 kan Ketuaan dong. udah menikah, udah Udah punya menikah, anak. ya. Udah punya cucu sih. Siapa tahu harusnya. saya langsung menikah dan punya janda anak satu. Karena saya punya grup Facebook dicari suami janda anak satu. Nggak Anjing gak apa-apa. rilis demi Nggak Allah ya apa-apa, nggak Allah. apa-apa. Siapa tahu penonton kita nih Iya. yang merasa sepertinya cocok nih sama Kang Andri. Iya, kebetulan ibu usianya 40 tahun ya. Oke, untuk sekarang bahas topik ke stand up ya. Jadi kan namanya komunitas tuh ya kita tuh selalu ada hal-hal nyebelin gitu ya. Karena saya paling nyebelin di komunitas itu ialah di ini antar jemput teman-teman komunitas gitu ya. Betul, Atau misalnya betul. kita tuh disuruh beli rokok tapi pakai uang kita sendiri tapi keseringan. Itu mah real story emang. Emang gitu. Usaha dia selama ini tuh ini. Atau gitu. misalnya kita dijadiin apalah. Jadi hal paling nyebelin di stand up selama gabung apa? Buka-bukaan aja. Siapa tahu dengan Boleh. kita nyebut karir stand up kita tamat di sini. Kalau gua kan baru Kang nih, Ah. jadi masih belum tau lah karakter Iya. kebanyakan orang, Mbak. Tapi so far gua ngerasa nyaman sama mereka. Bisa nyambung lah, mereka juga baik. Mungkin kan saya sebagai MC open mic suka sebel nggak sih di tempat pertama atau gimana gitu? Kalau pas minggu kemarin ya tepatnya, gua bukan kesel tapi lebih ke kaget sih. Tapi kalau emang udah bagus materinya, kenapa gak percaya diri? Nah, gitu. Jadi untuk saya sebagai MC tempat yang pertama tuh bukan karena benci anjing si malas goreng ya jadi kentumbal gitu. Gitu. Jadi karena kita tuh melatih untuk tepatan kan namanya kompetisi itu kita tidak tahu tampil urutan berapa. Karena misalnya kita pertama lucu, otomatis yang lain bisa goyang. Yang lain bisa juga. Jadi untuk melatih mental juga gitu. Karena kan kita juga sama untuk meninggal juga nggak ada yang tahu, nggak ada Ya, spoiler betul, ya. betul. Nah, kamu meninggal besok mau nggak mau 10 tahun lagi 10 gitu tahun ya. lagi. Oke Mas, hal paling nyebelin di komunitas apa? Belum ada sih selama ya 3 bulan inilah. Belum ada. Soalnya masih baru juga kan sama kayak Mabas gitu. Tapi kalau buat di Cimahi ya,
saya tuh benar-benar ngerasa nyaman karena ya dimentorin lah, apalah ada sharing season juga. Jadi buat ilmu tuh bertambah banyak terus gitu. Kirain tuh Mas sebel ke saya karena bilang bakal putus anjing. Itu sih waktu awal. Karena kan besoknya kan langsung bawa jaket hitam, ini gak gangster ya. Ngebacok ya. Bener ya. Jadi untuk ini belum ada ya. Belum ada. Iya. Sudah. Dan jangan ada juga. Jangan ada sih sebenarnya. Kita harus membangun kebersamaan, Iya, atau karena kan kompakan. saya selama bertahun-tahun ada sih, tapi kalian harus ngerasain dulu deh. Waduh. Oke Mas, sama gabung stand up paling nyebelin apa? Kalau dari segi lingkungannya mah nggak ada sih ya. Soalnya emang suportif banget gitu, Ya. senior segala macam. Dan ke kita juga ya, sebagai junior teh diajarin teh nggak apa sih, nggak kagok gitu Nggak ya. Nggak pelit ilmu Iya. juga nggak pelit segala ilmu. macam. Dan nggak ada junior senior kayak Iya, kita bener-bener bersama gitu. nyatu aja Iya. gitu. Dan gua pertama kali ngerasa di respect itu di stand up comedy, Kang. Gua Terus dapat itu. sebelumnya nggak pernah di respect atau gimana, gabung mana gitu? Waduh. Enggak, gua tuh dapat feel of respect tuh emang yang paling tinggi di stand up gitu, kayak lihat penonton excited, terus teman-teman ngedukung, gak lucu tepuk tangan. Terus Itu apa? di Stand respect banget gitu, di stand up gua temuin. Tapi kan saya kan suka lihat Insta story Mabas ini, kayaknya iya. dianya petinju. Petinju, deh. Nah, di petinju. petinju di respect nggak sih? Oh, di respect dong, tentunya sama Coach Rama. Dia yang selalu ngedukung gua gitu buat Jis ayo latihan terus biar Iya. pukulannya makin bagus. Itu motivasi buat latihan tinju apa sih? Motivasi gua kan suka drakor, ada beberapa drakor yang kayak fight gitu, jadi terbawa motivasi buat latihan tinju. Emang terus adalah beberapa orang yang pengen di call out, dihajar. Oh, Anjing. Ini fun fact ya, anjing, semalam gua ngegap pasangan gua lagi selingkuh, Kang. Oh, Oh, gitu. iya. Oh, jadi alasan waktu itu tuh kok hajar. Tapi Enggak, kalau dia, jangan. tapi kalau dia bawa pistol gimana? Selesai lu anjing. Kebal. Lu punya ilmu hitamnya juga. Punya ilmu Ilmu rawa hitam. rontek. Rawa rontek. Oke, balik lagi ke IQ tadi soal stand up paling nyebelin nggak ada ya? Nggak ada sih. Yang tadi cuma bercanda ada gua. Bercanda gitu. Tapi IQ punya bela diri juga kan, wibu barang Siapa tahu termotivasi dari anime kan gitu wibu kan. tuh kan pasti adegan pukul-pukulan, Ya, hajar-hajaran. Punya agak maksudnya pernah ikut bela diri atau pengen ikut bela diri apa gitu? Aku waktu di Pangandaran teh sempat belajar Kamehameha teh 4 tahun. Serius? Kamera. Gua udah interest loh denger Oh, mau bener, ngobrolin bela diri apa malah kamera. Waktu SMP sempat silat 3 tahun. Waduh. Oh sama. Silat. Gagak Laung ada perguruannya di Asal jangan bersilat SMP. lidah aja ya. Oh, silat lidah ya benar. Udah lumayan jago sih dulu. Waduh. Udah bisa Oh, iya. mecahin bata, Bata. 3 lapis gitu ya. Oh, serius itu? Tapi yang dihantem yang pecahnya yang paling bawah. Dan bukan yang paling atas, harusnya kan yang paling atas. Harusnya paling atas ya, Pakai rasa yang lebih enggak ya, kepukul. tahunya. Tapi Pakai rasa enggak paling gitu. bawah dan di situ teh dipuji sama guru teh. Oh, ini pernafasannya bagus. Waduh, pernafasannya bagus. Bisa ini dan di situ Merasa Pengen Jago. ayang bacoknya, ayang Bener kan, ketika kita emang gabung kayak bela diri, kita tuh jadi agak polontong. Iya, kalau- bener. Polontong. Kayak Bener. ada kalau ketemu di jalan gitu sama orang, anjing bawaannya pengen mukul. Ya, apalagi orang yang klakson ya, yang sen kanan sen kiri Sen gitu kanan. ya. Aduh. Mulai dari sekarang saya sebagai senior akan tunduk ke Mabas. Karena saya nggak bisa bela diri, takutnya gitu saya ngerosting Mabas. Anjing si Andri paling ajar ya. Enggak, kita tuh nge-respect senior. Iya. Enggak juga sih kalau seniornya aja boleh hajar weh. Kalau Mas dulu silat berapa tahun katanya pernah? Sama sih SMP juga 3 tahun waktu Oh, di dulu. school ya? Iya, di school. Apa perguruan apa? Taji Malela. Anjing Taji tadi. Taji Malela, anjing kayak gua baru denger nih anjing Taji Malela tuh apa? Kirain Itu tuh ada kayak juga. nama nasib Ada. ya. Taji Malela. Perguruan ini sama itu bedanya apa? Kalau yang IQ sih belum pernah denger sih, Q. Itu yang gimana, Q? Kalau si Gagak Laung ini teh lebih difokusin ke bagian seninya. Oh, di seni ya. iya, 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 kayak seni. ada namanya teh tepak tilu, tepak dua, Oh. yang buat di Tapak tilas nggak ada. Ada dong, itu Prabu Siliwangi. Oh. Yang di acara-acara ayo budaya-budaya Ya, Sunda. ya, Oh, yang, iya. yang ada musiknya Ya, berarti ada ya. live. Mempopulerkan budaya Sunda juga Ya tentunya. betul. Pakai gamelan segala Oke, macam. Triggernya apa Kyo? Apa emang pernah dibully gitu waktu sekolah? Iya, karena kan Emang motivasi we never know. gabung gitu mah dibully ya. Enggak Pasti sih. wibu mah dibully ya, nggak Oh, mungkin kayak- enggak anjing. bau bawang anjing. Yang Kan kita tahu. culun wibu Oh, ternyata culun ya. Dan Iki mau mematahkan statement kayak gitu, coba Iki. Emang dari SD
seneng gelut ya Oh. orangnya. Wis. Oh, Abang Jago. Abang Jago. Dulu teh waktu SD SMP mah kalau disenggol dikit juga hajar Oh, ya. anjing, Di sirikan saeutik. Ayo gelut jeung aing anjing. SD-nya di mana Q itu Di Sirna Gali ada di Sirna Gali. Kabupaten Bandung Barat lah di Ngamprah. Emang SD-nya Bronx lah itu. Bronx. Emang dari SD udah pada ngerokok segala macam nih. Oh, serius. Tapi IQ itu tipe murid pembuli berarti ya? Enggak juga sih enggak ngebully juga. mah. Cuma Paling lebih ke jago ribut aja lebih, gitu. iya. Dan gara-gara sering gelut, Mm. termotivasi biar gelut nggak akan kalah-kalah gitu Oh. dengan cara belajar silat. Belajar silat lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi buat gelut. Bahkan kan waktu SD saya masih ingat ada Jagger pertama, Jagger kedua. Nah, eta. Iki kira Jagger keberapa waktu itu? Yang pasti bukan Jagger 3 besar lah. Tapi ya lumayan juga lah, lumayan aja lah. Kalau gua sih anjing di urutan terakhir mungkin kan kayak 7 terakhir gitu. gitu. Makanya gua belajar boxing, gua pengen ngehajar orang-orang yang 1, kedua, ketiga. Iya. Karena itu Jagger pernah jadi Jagger. Jagger enggak? Ya kalau Nggak sekarang pernah sih anak-anak biasa. Oh, gitu. Wah, baik ya. Biasa-biasa anak-anak baik. Ya. Aku cinta damai. Cinta damai. Katanya selengker juga ya? Wih, Peace. Apa slang? Slang. Karena untuk Kenapa Jagger jadi itu saya masih ditembak, ingat ya. anjing? Kan kita suka dipalak ke Jagger pertama bayar 2.000. Nah, Jagger betul. kedua iya, iya, No, benar-benar. kalau gua tuh nggak sampai segitunya, cuma kayak lebih dijailin gitu Kang. Lebih disogit bujur-bujur gitu, tahu gak? Oh, yang tadi. Ya, ya benar. Jurus Kakashi gitu. Anjing bangsat. 1000 tahun ya. Kayak manggil-manggil nama orang tua Nah, kan, iya. suka sebel nih kalau nonton nih anjing lu. Iya. Semoga nonton yang ngebully Mabas. Lihat semoga Mabas makin sekarang nonton. nih. Kayak kalau Jago tinju. Ngajak rematch anjing. rematch boleh. Yang bikin dulu berantem tuh itu gara-gara sirik orang tua. Ya itu. itu karena- Apalagi bagi rapot Iya. gitu. Di rapot dilihat. Gara-gara main bola, Main bola. gara-gara ucingan tapi ngarah aing doang. Goblok. Urang pernah gara-gara gelut dijodohkeun jeung awe paling goreng anjing. Anjing boga goreng jodohkeun ka aing paling ka mana ya. Kan jadi getek ya. Tapi awe nu goreng enak jadi geulis ya aneh terus Ya, nu geulis. emang Nah, benar, biasa aja. benar. Keren glow up-nya. Glow up. Perubahannya. Asli. Tapi gak relate sih di zaman sekarang mah rata-rata cewek yang cantik tuh nyakitin. Oh gitu ya benar ya. Waduh. Kenapa aja? Mana boga mantan saberasi asa paling galau kan. Asli Bas Gua tuh baru pacaran pertama kali itu kan pas SMK sama kayak Ikyo. Pacaran waktu itu cuma 4 bulan lah, let's say putus, terus gua gak pacaran lagi selama 3 tahun nih. Nah ketemu sama yang sekarang, sekarang juga baru ngejalanin setahun gitu, putus. Oh, jadi nggak lama gitu ya. Gak lama. Kalau cinta diibaratkan rezeki nih, gua tuh belum dapat rezekinya sama kayak Ikyo gitu. Tapi untuk usia sekarang saya pacaran tuh udah nggak minat sih. Gak minat Kayak ke pengen ngewe ya. Langsung. kenalan, oyong, entot. Aduh. Astagfirullahaladzim, Entot, gak gitu. ngomong gitu guys. Karena jujur saya kan sering keluar kota juga, emang ada sih cewek yang Ada. khusus untuk buat ngentot doang. Ada micet yang bukan, jadi kayak kita ini kenalan yuk gitu. Tapi jomblo juga bukan berarti gak ada yang Gak ada, ngomelin dong, iya. ada. Pasti ada. Ada. Pokoknya sejelek-jelek kita, kalau uang kita gede aman-aman aja Aman, sih. Betul, betul. Oke, balik lagi ke pembahasan ya. Masih seputar stand up kan tadi kan yang paling nyebelin. Nah, mungkin untuk di stand up Cimahi ada nggak orang yang paling kita suka? Jadi kalau misalnya kita tuh ngobrol sama dia nyaman Nyambung, gitu ya. Ya siapa lagi? Siapa lagi? Atuh. Andri Dwi. Wah, ini paling nyebelin. Nggak, selain Serius, saya. tapi bener serius. Sumpah ini mas. Sumpah, Andri. Bukan menjilat, bukan Selain menjilat. selain saya. Siapa gitu yang bikin Jam nyaman? terbangnya banyak banget kalau Kang Andri Kang. MC bisa, stand up bisa, Tolol anjir. bisa. Iya, itu. Kalau mana natural. Natural. Oke, dari Mabas yang paling suka selain saya. Pokoknya bukan masalah suka orangnya, mungkin Stand up-nya gitu ya lucu. maksudnya dia tuh suka bahas apa gitu. Kalau gua sih Kang Aceh keren banget kayak delivery-nya gitu, punchline-nya, one-linernya keren. Jadi kayak motivasi juga. Motivasi buat lebih baik lagi gua stand up-nya ke depan. Iya, jadi ACT emang untuk mendapatkan materi gitu harus susah berapa tahun sih Wah, setahu saya. Jadi itu sampai emang menemukan finding your voice itu ya. itulah yang disebut dengan stand up berasal dari tragedi yang membuat kita menjadi Tragedi plus waktu komedi, right? Iya, dan buat kita jadi Right, berdamai. Alright. Bahasa Inggris wah ya kayaknya. Oke, ini Afriza yang paling suka materinya atau orangnya Ya karakternya. paling
ketua kita lah ya, Kang Waduh. Ferry Odai. Iya. Itu apalagi waktu beberapa minggu kemarin yang di Bento sampai roll depan, itu best banget sih. Out-nya Itu sampai out-nya segitu. banget. Itu ya jadi pengen nyoba egg out, makanya di minggu depannya nyobain egg out jadi banci kan. Iya benar. Dari lihat Kang Ferry Odai nge-egg out gitu. Jadi inspirasi iya buat benar. lo 100% egg out. Oke, dari segi IQ Ibu apa? Ya sama Pak Odai, Pak one and Odai. only. Memang dari awal aku pertama kali tertarik stand up Cimahi dan tahu ada yang namanya stand up Cimahi itu gara-gara Sok Suci kan yang Di Tumpu. Bukan, Jabrik bukan. anjing. Jabrik, Mana jabrik, yang jabrik. ngikutin gak sih? Jabrik. Gua fokusnya Lalica aja. Lalica mana nonton doang yang No. nggak ada yang belum masuk Lalica. Belum. Yang Tahun kau- ini ada gak? Lalica. Tapi nya untuk orang sebagai salah satu senior di stand up Cimahi untuk Lalica tuh bisa ada tapi minimal harus aktif sekitar 15 orang atau 20 orang. Oh, Jadi kalau misalnya yang Harus aktif ada line up orang segitu iya, ya. karena kan untuk misalnya kayak saya, Pak Gilang, Pak Aceh, Ilham Boil nggak mungkin peserta. Jadi pesertanya kayak kalian Yang baru-baru baru-baru. kayak Yang Pak baru-baru. Randy, Suhan gitu yang saingannya gampang-gampang lah gitu. Tapi meskipun kita juara Lalica nggak tahu udahnya mau jadi apa gitu. Fine-fine aja gitu. Ya, gua lanjut kayak gitu. Ya, dan kan waktu audisi di Cimahi di salah satu kafe di Cimahi kan, di situ teh ngelihat Pak Odai lucu banget anjir. Deliverynya kayak ceritanya dia teh banyak yang unik-unik sebagai iya. pekerja Pekerja di di RSJ. banyak cerita-cerita kocak seputar ODGJ di sana gitu. Iya benar ya. Bener. Dulu saya pernah Gokil, jadi Pak. pernah pasien juga sih. Oke, emang lucu Pak Ferry Odai gitu ya. Emang gitu stand up tuh kita tuh selain termotivasi sama komika nasional, kita juga termotivasi sama rekan-rekan kita. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ialah pencapaian apa di stand up yang ingin kalian capai? Salah satunya saya tuh punya cita-cita pengen masuk Suci Kompas TV. Karena saya punya nazar kepada nenek saya, Wow. pengen sebelum nenek saya meninggal, pengen saya tuh masuk TV dulu Masuk gitu. TV. Tapi masuknya tuh dalam hal positif, Tapi- bukan hal-hal negatif gitu Tapi ya. sekarang masih ada neneknya kan? Masih ada. Alhamdulillah. Tapi nenek saya anjing kapan masuk TV-nya gitu. Karena saya punya nazar sebelum saya masuk TV nenek saya nggak akan meninggal. Tapi Nah. pas saya masuk TV langsung klek. Jangan dong, jangan kasihan. Oke, motivasi terbesar apa yang ingin dicapai dari stand up? Mungkin bikin show atau juara atau apa? Gua sih pengen end goals gua tuh ada di titik dimana karya yang gua buat itu bisa menghidupi gua dan orang lain gitu. Dan ya menjadi bermanfaat dengan jadi stand up komedian, Kang. Terus That's it, itu aja. apalagi dong, Mikirnya apalagi. panjang. Oh, mungkin sekarang kayak fine aja ya. Jadi Ya. kayak nemu materi solid dulu ya. Ya. Nemu materi solid dulu gitu. Terus oke, selain itu ada yang mau dibahas lagi? Selain itu pengen masuk TV juga nggak Kompas atau Ya tentunya kan itu cara kita ngukur pencapaian kita gitu. Iya, Sejauh oke. mana Oh. stand up komedi. Karena saya perhatiin untuk stand up tuh sekarang untuk masuk acara hiburan TV itu relate banget, Ya, bisa benar. jadi MC di opera Bisa apa jadi Java. apa aja. Jadi apa Bahkan aja. saya suka juga untuk roasting pemerintah itu berasal dari stand up Dari itu kan. stand up. Gak mungkin kan Sule disuruh roasting itu nggak menguasai gitu ya, karena stand up itu kita tuh berpikir sekreatif mungkin, kita tuh hanya modal ngebacot doang. Iya, Dari tadi kita nyudutin orang mulu iya, ngebacot doang kita tuh, tapi nggak apa sih. Gua jadi takut anjing. Santai, nggak akan ada yang nonton. Tapi saya tanggung jawab sih. Anjing power aing sama. Power aing sama aja tanggung jawab. Paling banter power aing. Power Ranger. Aing satpam ke Power Ranger. Tapi keselamatan kita diatur oleh editor aja lah. Editor. Percaya Iya, sama editor. percaya. Buat editor, Iya, buat editor dari awal sampai akhir sensor. Oke, Mas, motivasinya apa? ya kalau buat sekarang sih lebih Iya, ke pencapaian. pengen nyolitin dulu aja materi sih. Tapi buat jangka panjangnya ya sama sih pengen masuk Suci aja gitu dan ya berkarir lah di Iya. Di dunia Di stand up, stand up. right? Iya, benar. Jadi kita buat tuh sekarang sih. nggak gampang nyerah gitu. Ah, anjing nggak lucu nyerah deh. Kayaknya mending fokus nyanyi aja. Tapi nyanyi Tapi bingung ya. punya bakat nyanyi Afrija ini katanya.
Enggak juga. Kata siapa aja. Tapi nggak apa, emang cocok kayak vokalis kayak Afgan. Kayak The Changsuter gitu Iya, ya. yang cutar versi Taman Sari. Oke Mas, motivasi terbesarnya buat gabung stand up Iki Wibu. Ya sama kayak yang lain, Suci gitu. Suci. Dan pengen diundang di PWK. Nah, Waduh, itu juga keren benar. banget. Itu PWK itu apa? pengen ketemu Yanti lebih tepatnya. PWK apa? Purwakarta. Podcast Warung Kopi. Yang Pras Teguh. Oh, Pras Teguh. Oh. Ya Bang Pras, saya Iki Ya. Wibu, undang dong. Iya. Benar. Nanti ya kata Bang Pras ya, karena materi solid. Dan saya paling salut di antara bertiga ini, katanya Iki Wibu ini dapat job stand up. Wih. Benar ya? Keren. Akhir jadi gak sih Kak? Jadi gak itu teh? Oh, yang di acara Wibu. Itu jadi. jelasin itu kenapa bisa diundang di sana. Ya inisiatif pengen ngisi acara aja. Bukan aku yang diundang, Oh, bukan. gitu. Aku yang mengajukan diri. Iya, waktu itu mengajukannya ceritanya gimana? Kan ada apa sih akun Instagram Wibu Fest. Dia tuh kayak kalau akun acara musik mah kayak Bandung konser gitu Ya, nih ya, yang ya. nge-infoin acara-acara. Nah, ini versi acara-acara Wibu gitu, event-event Wibu, dan di situ teh dia tuh lagi ulang tahun yang kedua kalau nggak salah. Dan open talent gitu buat ngisi acaranya. Tapi di bacaannya kan cuma ada musik, dancing, cosplay segala macam. I see. Tapi aku iseng nge-kontak WA-nya. Kak, boleh ngisi acara nggak? Tapi sebagai stand up comedy. Bukan sebagai Misalkan cosplayer ya. cosplay apa gitu ya. Dan ternyata boleh. Ya udah. Itu teh tampilnya tanggal berapa sih? Tanggal 27 Januari, hari Sabtu. Oh, berarti Sabtu. Iya. Bentar. Di mana tuh, Keu? Di mana? Di Kita Metro boleh Indah Mall Waduh. di Soekarno Hatta ya. Ya untuk teman-teman yang menonton, Yang mau hadir ya, ya siapa- bisa gitu ya. Baru pertama kali ini ya ada yang stand up comedy di event Wibu. Tapi untuk event Wibu saya perhatiin waktu itu pernah ngundang stand up, emang tarik tawanya itu gampang banget gitu. Oh, iya? Iya bener, waktu itu ada teman saya namanya EF Pecat. Dia tuh maaf ini ya, Oh, iya. matanya emang satu cosplay Kakashi. Cosplay Kakashi. Jadi perkenalkan saya EF, saya adalah Kakashi, lucu banget gitu. Kemarin IQ juga ada potensi buat lucu di acara gitu, karena kan IQ di stand up terkenalnya dengan personal branding Wibu. Otomatis Wibu. penontonnya harus Wibu, pasti Wibu. relate gitu ya. Amin, semoga. Intinya ada materi-materi solidnya dong ya, Ya. pasti ada ya. Insyaallah. Ada yang baru-baru juga ya tentunya Ya. materinya. Jadi tantangan baru ya Keu buat Betul. buat nambah jam terbang. Soalnya emang penasaran gitu ya dengan personal branding aku yang Wibu kayak Wibu gitu ya. ini. Tampil di depan Wibu yang beneran soalnya gitu. belum pernah gitu. Karena yang benar-benar Wibu. Gak tahu Wibu juga jadi lucu, apalagi di tahu Wibu tertawa terbahak-bahak gitu ya. Ada kayak- kemungkinannya juga kalau Iya. mereka nggak ngerti. Terus mereka jadi Gara-gara cosplay terlalu Wibu apa. introvert gitu. Tapi gitu. IQ pernah cosplay gak? Enggak sih. Kalau mau cosplay misalnya pengen jadi karakter siapa gitu? Pengen jadi Luffy lah. Luffy. Wah, Oh, iya. iya. Bener ya. Bener sih, Cocok cocok. peot aja. Cocok peot. Oke, sekarang pembahasannya apa lagi? Nggak sebenarnya habis aja pembahasannya tuh. Ya udah. Oke, kita ngobrol-ngobrol aja Ngalir ya. aja ngalir. Lanjut aja. Mungkin dari stand up ini kan Iya. menurut saya kan anjing aing ngeblank ya. Oke, semua udah dibahas di stand up. Mungkin saya juga tertarik kalian tuh selama open mic di stand up, panggung-panggung yang kalian sukai di mana aja, misalnya di Jabrik, di mana gitu, dan alasannya kenapa? Yang dari semua penampilan gue ya, gue lebih seneng pas di Koslitz itu. Koslitz, Selain tukang kopi itu apa namanya teh? Barista. Baristanya cantik-cantik. Koslisnya yang kemarin ya? Yang kemarin, Emang cabul. Nggak Emang bisa sih. hilang. Karena saya untuk tampil di kafe itu yang pertama dilihat adalah panggungnya enak kan, tapi fokus ke baristanya. Baristanya cantik Cantik-cantik, ya. penontonnya Pelayannya juga lain. rame. Iya bener ya, karena kalau misalnya penontonnya kurang dan waitersnya agak judes kitanya gimana Ya, juga. Tapi gitu. kerennya Kosli Kopi keren iya. banget. Nah, di sana paling berkesan itu. Paling ya. berkesan di sana. Paling pecah juga nggak sih? Enggak ya. Setak anjir. Setak aja, Wah, tapi- Enggak sih, setak. tapi itu pecah juga lah. Pecah. Oh, Lumayan lah. Segitu kualitas mabas mah segitu mah lumayan lah ya.
Ya segitu. Afriza karena baru saya perhatiin cuma tampil di 2 panggung Ya, di di waktu Bento sama luang waktu dan luang. luang. Di antara itu mana yang paling enak atau nggak ada sama sekali? Waktu luang sih, Waktu karena luang. penontonnya anak komunitas semua. Oh, Jadi masih ada ketawa-ketawa gitulah. Lebih dapat ya, Ya. lebih dapat di situ. Kalau di Bento kan rata-rata kebanyakan yang cuman pengen nongkrong kayak gitu. Jadi susah buat nge-guide penonton buat fokus ke kitanya gitu. ya karena saya sebagai senior juga di Bento tuh susah sih. Iya. Waktu itu saya pernah pecah banget karena itu nge-riffing penonton itu, tapi untuk materi kayaknya enggak. Bahkan MC juga saya sebagai anjing ya ngangkat aku mahal gitu ya. Nanti sekarang kita di Bento lagi, tapi nggak apa-apa dimanapun kita berada kita tetap fight ya. Fight, ya, betul. Terus IQ tempat yang paling disukai di mana? Kalau- Karena IQ ini dibanding bertiga paling pengalaman sih. Paling rajin. pengalaman ya. Paling rajin. senior kita Senior. lah. Bener. Nah, Suhu. padahal aku sama Maba. Maba sama Aprija beda berapa lama? Paling juga Kalau berapa nggak salah minggu? pas di Sosuci kita tuh bareng kompetisi loh. Oh, yang Assalamualaikum itu Oh, iya. gua gitu. Oh iya benar. oh, Ah. Nggak tahu apa-apa. Tapi lolos nggak sih waktu sok suci kalian? Nggak. Gua Nggak tuh Enggak. iya enggak kan ngeblank malah. ya? Urutan keberapa waktu itu? Lupa lagi dong. Pokoknya nggak lolos saya IQ juga Gak sama ya. lolos. aku gara-gara nyanyi waktu itu. Oh, nyanyi apa? belum menemukan persona wibu. Oh jadi yang urutan Oh. kedua itu bukannya nyanyi terus? Iya, iya itu. Oh itu ya. Iya. Oh IQ itu tuh. Iya, aku- Oh. Nyanyi lagu-lagu dulu nih kayak masih kecil main Oh, bola. oh, iya. Di Semuanya nyanyi semua. Maradona. Oh yang kemarin itu Anda materinya sepede. ya. Anda sepede itu membawakan materi yang Oke, di mana panggungnya nyaman menurut dikit? Ya yang nyaman mah yang waktu open mic pertama kali di Jabrix. Itu soalnya di situ aku tuh nggak nyangka gitu bisa sepecah itu. bisa sepecah sepecah itu. itu walaupun anjir nggak apa ya Nggak ekspektasi tinggi nggak sebelumnya. ekspektasi tinggi banget gitu bahkan ada yang ketawa 5 orang juga udah syukur gitu ternyata ini bisa pecah gitu. Iya, karena saya waktu itu menyaksikan IQ itu yang bisa ngangkat crown ya. Jadi kan sebelumnya anyep pas IQ udar wah, gitu. iya. Jadi kayak itu semangat lagi gitu kan. Saya yang waktu itu Keren ngerekamnya banget. juga. Emang harus belajar. Iya, banyak dari sebenarnya itu Iwan. dia agak anjing lumayan ya. Jadi sombong ya pulang ke Sombong. rumah. Dia mengajukan diri tampil di Wibu ya. Aku junior paling lucu. Oke, lanjutan lagi di Jabrik paling pecah terus. Ya sama yang waktu open mic keliling di hotel The Club. Oh, klub ya benar. Ya soalnya aku di situ ngerasa kayak penontonnya ternyata pada wibu juga nih Wibu kayaknya gitu. juga. Jadi relate gitu sampai ketika ngambil makanan gitu ya di stand gitu. Yang si AA yang masaknya teh kayak bilang gitu ke aku, ini teman saya juga wibu cuma Iya, benar. sampai lah Oh, kenapa Kenapa harus dino juga ke orangnya gitu Iya, anjing. bener ya. Kayak tertuduh anjing kok gua gitu. ya saya perhatiin Iki waktu itu pecah banget karena Iki kan dua terakhir sebelum saya. Waktu Iya. itu saya cosplay jadi Cak Imin dan itu lumayan juga. Dan saya menjadi pelajaran ternyata materi kita itu bukan gak lucu melainkan penempatannya aja yang Penempatnya. salah. Jadi Mabas kan saat ini belum nemu personanya gitu. Mungkin cari personanya aja tempatnya harus di mana. mungkin gitu. Mabas harus open mic di Saritem Iya. kayaknya. Atau nggak di tempat kerja dia kan suka Atau enggak ibu-ibu. di Jardin ya. Iya. Jardin, iya, iya. Saya tahu. Kalau ya kalau Mas open mic di tempat iya, nah sih Saparua anjing. Tempat-tempat orang lari unggul sarapan dirinya gitu ya. Ambil dagang nasi Kesal. kuning. Sampai dagang. Kesana ternyata. Ya. Oke, ini mungkin pembahasan terakhir kita karena kita jam 21.10 harus Masih lama. Masih lama. Masih Masih lama lama. ya. Dan ini insya Bilang aja Allah habis pembahasan. ya, Bang habis tuh. Lihat pembahasan lain tuh. Kira ngobrol aja ngobrol. Ya ngobrol. Nah, mungkin kita saya sebagai host harus bisa ngambil topik karena kan lagi-lagi ini ramenya ini debat cawapres sama Debat capres. Cawapres yang kemarin ya. Aduh. Sebenarnya debat itu Kemarin banget gitu. semuanya gagasan bagus. Gagasannya, Nggak ada visi misinya yang- jelas visi gitu nggak ya. misinya ada yang jelas. salah gitu. Cuma kemarin ada yang kurang adab juga sih. Ya. Oke, mungkin ini Yang dari sam- yang dari paling Ya, ya, udah anjing jangan di kita nggak ada backingan gitu. Iya. Bener. Kalau kita ulang kalau kita hilang ya udah hilang aja, nggak ada yang peduli aja. Mungkin saya hati nuraninya kita diusahakan jangan golput lah. Mungkin di antara ketiga ini menurut kalian Tentukan pilihanmu dari sekarang gitu. Kamu pilih siapa 1, 2 atau 3 dimulai dari Mas.
Ya dari yang gua lihat ya dari ketiga calon tuh emang visi-visinya bagus aja, tapi kan semua orang pasti punya kekurangannya gitu. Mau Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar. Kok serem sih? Serem sih ya. Aduh, Iki Aku kesal belum ya. siap loh. Iki kesal ya. Iya. Mereka bagus-bagus kan visi misinya gitu, mau membawa perubahan buat Indonesia, mau membuat 2045 Indonesia emas. Sejauh ini keren-keren sih. Kalau ditanya siapa jagoannya ya jagoan Neon. Karena dirahasiakan ya. Iya. Takutnya banyak pengikut Iya. Babas yang kecewa kok milih ini sih. Milih Karena ini. kan ada di Instagram yang viral itu dia tuh putus gara-gara Gara-gara beda Gara-gara pilihan. pilihan, ya. Aneh banget gitu. Anjing, Padahal kok kan bisa ya. capres saja beda, masa kita nggak sejalan sih Iya. anjing. Setoksik itu ya. Iya, kalau beda agama mah masih wajar, ini masih kan wajar. capres gitu ya. Masalahnya di sini kita ngomong siapa-siapanya nggak ada yang Nggak bayar. ada yang bayar. Nggak ada yang bayar. Iya. Kalau ada yang masuk ya kita sebutin. Karena yang masuk juga kan baru gitu ya. Iya. Oke, Misalkanin, enggak. Nah, langsung aja. Oke Mas, siapa favoritnya? Siapa ya? Gak terlalu ngikutin sih kalau buat ke ini. Yang penting jangan lupa nyoblos tanggal 14 Februari. Tanggal 14 Februari. Jangan golput ya. Intinya benar, kita tuh jangan golput, karena kalau kita golput takutnya hak pilih kita digunakan oleh orang Yang yang tidak bertanggung tidak jawab. bertanggung jawab. Karena kan akhir-akhir ini saya dengar di berita katanya orang gila juga boleh nyoblos. Anjing, dia mau nyoblos apaan gitu ya. Dan tentunya 5 tahun ke depan Indonesia itu ditentuin dari Sekarang Apa yang kita pilih ini ya, yang gitu. kita ini. Iya. Jadi Nasib kita sekarang ditentuin Dipegang oleh dari kita. tanggal 14 Oke. Februari. Ada yang dilanjutin lagi Mas? Anjing. Udah aja sih nggak terlalu ngikutin Nggak bener. terlalu ngikutin. Kalau Mas sendiri sebagai wibu Nah, ini, wibu. kan sebagai seorang introvert, biasanya Ah. introvert tuh wawasannya luas, pasti kan di antara, mohon maaf nih ya, di antara 3 capres tuh yang paling disukai wibu itu ialah Pak Anies, karena dia tuh disuka Attack on Titan. Attack on Titan. Gimana sih jargon itu paling terkenal? Sasakeo Shinji gimana? Sasageo ya. Contohin gimana? Shinzo Sasageo gitu. Gitu. Itu Mas favoritnya siapa di antara 3 itu? Kalau aku sih favoritnya yang kayak Choji ya. Tapi kalau dari rambutnya si Eren anjing. Eren. Ya. Choji yang versi kurus. Oh iya. Versi kurus. Yang waktu jadi kupu-kupu di Naruto kecil. Ya, aku mah ngasal aja lah ngomong karena nggak ada Terus yang aja, Kyu. nebak. Attack on Titan. Anjing kok jadi Naruto. Iya, benar, Bangsat nggak baru. apa-apa. Emang fokus kita. Yang Iya. rambutnya juga kayak Kakashi juga bagus gitu. Yang mana tuh? Oh iya, Ya. pokoknya itu. Yang itu. Petugas itu. Iya. Oh, balik lagi ke Copet Iya, sih. Iya. IQ siapa? IQ jagoannya. Jagoannya Laksana Maeda. Waduh. Sama Maeda. Siapa? Siapa itu Iki? Anjing baru belajar sejarah lu pada. Itu Iya. yang ngebantuin Soekarno yang nyiapin. Oh, tahu. Oh, iya benar ya. Iya. Lupa. Kita tuh terakhir belajar PPKN SMP. Sejarah PPKN itu soal pemerintahan anjing. Ada juga. Nah, Story IPS biasanya. Nama Ada. pahlawan di uang 1000 teh siapa namanya? Kapitan Oh, Patimura. Kapitan Kapitan Patimura Patimura. juga ya. Yang bawa Golok. panah. Oh, Golok. Iya. Kok pada? Panah. Gitu ya. Iya. Oke. Kok jadi crop of moment gini ya? Oke, kita bahas capresnya udah aja. Mungkin itu bukan pembahasan capres sih, tapi siapapun itu pilihannya tetaplah kita Mencoblos. tetap bersatu. Coblos. Karena Jangan itu- golput, Jangan teman-teman. golput. Karena kita tetap satu Indonesia, satu kesatuan, dan tanpa perpecahan belahan. Ya. Kan harus jomblo. Kan, Kan. Kalau Andri ini siapa? Ya, ini Kak Ah, Andri. dengan apa? Nah. Aku tuh jujur ya, Kalau dari Instagramnya sih kita udah tahu ya. Iya. Iya. jujur aku tuh sebenarnya tim suksesnya Anies. Waduh. Ya, serius Cak Imin. Ah. Karena aku tuh jadi saksinya di PKS Di gitu. PKS. Karena alasan aku milih 01 bukan menjelekkan 02 dan 03 karena aku udah tahu nggak akan disebutin lah karena udah tahu background belakangnya. Kita Jadi, udah pada tahu ya. aku tuh emang pengennya ada perubahan tuh emang bener. Jadi Yang menurut Kang Andri. iya, jadi emang perubahan gitu tuh emang penting. Jadi kayak kita tuh ngebahasnya yang deket-deket dulu aja gitu ya. Jadi kayak emang harus diperbaiki kayak fasilitas umum atau apa. Dan 01 itu mencerminkan
yang menjadi skala prioritas Indonesia gitu dan ya. ini aku kan sebagai guru ngaji juga. Oh, jadi Alhamdulillah. Oh, guru ngaji juga Kang Tapi Andri. itu benar. Benar. Soalnya teman kerja itu muridnya Kang Andri. Iya, benar. Oh, iya. Iya, benar. Tapi jangan ceritain saya kayak gini. Saya takutnya dia ini nyesal punya guru kayak gini. Jadi kayak mencerminkan. Itu fun fact banget. Itu benar. Tapi yang ngentot di luar kota itu bener. Entot luar kota. Emang jago banget actingnya anjing. Itu bisa dua persona. Persona bangsat sama persona baik. Gak apa-apa. Jadi- Yang penting lebih baik lagi. Iya. Ya. Jadi intinya saya pengen perubahan dan ya emang harus sih perubahan itu. Oke, baik lagi. Bisa ngentot ya. Oke, gini kita bahas yang ringan-ringan dulu Ringan. aja ya. Mungkin tadi soal stand up udah, mungkin hal yang disukai di stand up itu mungkin apa ya? Mungkin menu-menu kalian makanan yang kalian pesen. Jajan gak sih? Enggaknya. Enggak ya. Bangsa. Kok ke situ? Enggak ya. Apa dong ya pembahasan kita ntar? Inilah Dustin Cimahi. Oke, gini aja, ringan-ringan aja gini. Apa sih pas semenjak buat teman-teman komik yang baru, pas perubahan apa sih yang kalian dapat gitu ketika pas udah gabung stand up? Nah, itu bener itu. ya, harusnya ditulis anjing pohon. Mungkin perubahan dari sebelum stand up dan sesudah stand up gitu ya, karena mungkin perubahannya ya otomatis percaya diri sih. Percaya diri, bisa public speaking Public sedikit-sedikit. speaking sih. Oh, mungkin dari saya aja karena ini hostnya ini ya. Saya perubahan yang saya rasakan ialah gabung stand up itu mungkin saya tuh dulu ngomongnya uga-uga. Oh, Jadi waktu saya stand up perkenalkan nama saya Andri, saya uga-uga dan saya juga suka uga-uga gitu terus aja. Perubahan yang saya rasakan ialah saya tuh jadi percaya diri gitu ya. Jadi karena saya tuh merasa stand up itu emang bukan hanya soal lucu aja, jadi melatih kita untuk berpikir cepat, sense of humor kita jalan gitu. Wah, Berkat keren stand up banget. saya jadi pernah diundang di acara Kartu Prakerja Waduh. ya, dan Wih. tampil di depan Menteri Perekonomian. Dari stand up berasalnya gitu ya. Tanpa stand up saya sekarang tidak mungkin ada di iya, sini gitu. hanyalah mas-mas Shopee Food biasa ya, yang jadi korban amuk boboto ketika Persib kalah. Stop, Iya. karena itu sangat sensitif sekali. Mana the Jack nyalain Pak Shopee. Kalau Mas sendiri ya Pak perubahan. Aprija. Buat perubahan sih lebih ke jadi sering berpikir kritis aja gitu dan dari keresahan-keresahan Dari kita gitu. keresahan sebagai apa? Pelayan Pelayan restoran restoran. sarapan pagi gitu kan. Jadi kayak kita tuh dididik untuk nulis kan. Untuk nulis, rajin Untuk, nulis. ya kreatif. Nah, jadi sering nulis aja gitu yang asalnya jarang, jadi sering nulis. Perubahannya di situ sih lebih Lebih rajin lah. lebih gitu rajin ya. nulisnya. Berarti lebih kritis sama apa yang kita jalani sebagai kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau Mas sendiri perubahannya apa? Yang paling kerasa sih bener ya mental tampil di Nah. depan orang banyak gitu. Dan waktu aku magang juga kepake banget waktu disuruh jadi MC di kantor, Di gitu. kantor. Dan itu ya Kepake banget. kepake ya. banget orang stand up mah udah kelatih mentalnya gitu. Kan kita ada ketakutan buat nggak lucu nih di depan penonton, dan itu kan beban ya, Beban. sebelum naik teh. Tapi ketika kita udah melewati itu, Ngomong biasa aja jadi simpel, Iya, jadi gampang jadi- banget. ini mah ngomong MC di kantor gak ada apa-apanya sama stand up gitu maksudnya. Oh, tuh pernah MC di kantor juga? Pernah. Itu acara apa? acara kayak meeting internal gitu. Oh, Tapi jadi- teman-teman kantor tahu gak kalau IQ tuh komik? Tahu, ada yang tahu. Tahu. Pernah tampil di kantor nggak barangkali? Enggak sih, belum pernah. Oh, barangkali ya kan karena kan udah gak kerja di sana Iya, lagi betul. ya. Ya barangkali pernah tampil di kantor jadi naik jabatan. Naik Naik jabatan Karena jadi cocok, pegawai tetap kan. pegawai Kita tetap dan nggak konten tahu. kreator gitu ya. Oke, dari Maba sendiri dan dirasakan perubahan. Gue sih lebih banyak katanya tuh literasi komik sama audien itu harus lebih tinggian komik, Kang. Nah, jadi gue lebih banyak baca-baca, rajin juga ke Gramedia nyari buku, terus nyari referensi komedi gitu dari luar negeri ataupun dari dalam negeri itu. Ya benar, referensinya. Nah, Oke, ngomongin referensi komedi kalian dari apa aja sih? Contohnya saya tuh dari Facebook komentar netizen. 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 Anjing ya mah jujurnya akhir-akhir iya
orang kan buka Facebook tapi akun fake oke karena orang jujur orang teh gabung di grup micet Bandung. Demi Allah orang gabung. Ya Allah. Karena bukan arti orang micet ya karena orang pengen cari lucu aja gitu, materi lucu di sana. Orang aya hiji komentar menurut orang lucu. Komentarna kieu. Aya hiji jelema ngomentaran kieu. Anjing namun ewean mah ngeunah jog ibu-ibu. Soalna rasana gurih empot-empotan. Komo deui namun ke ibu-ibu di luhur. Ciga pulen pisan ciga rasa sangu nu anyar asak. Anjing eta. Beda jeung ciga budak Mora mah cenah. Eta lucu sih. Kalau gua mah enggak tahu kan, gua masih penjaka, mohon maaf. Nah, saya juga- Perjaka. Hidup perjaka. 3 dong. Ya. penjaka gitu karena Akhirnya perjaka. menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai agama, norma-norma gitu. norma-norma. Agak kaget sih. Ya nanti lah rasanya udah usia 25 tahun ke atas. Hidup gak selurus itu. Orang komentar di Facebook juga komentar-komentar netizen si referensi humor orang. Jadi karena netizen teh lucu gitu, orang teh kritik nah ada wae. Sama kejem-kejem ya. Jadi kayak kok bisa kepikiran gini. Waktu kemarin timnas saja waktu menang, Waktu kan menang. kita kan menang harusnya Harus support, support, ya. tapi biasanya suka banding-bandingin pemain lokal sama pemain natural. Bahkan ada naturalisasi. netizen yang ngomong, ini mah cuma hoki doang pakai dukun ya Oh Allah. ya Allah. Kalau Anda tidak berkontribusi untuk negeri ini lebih baik diam. Iya, karena Anda cuma modal bacot doang Bacot ya, doang. nggak ada faedahnya. Nah, pemain naturalisasi kan ingin membela Indonesia kan, membawa Iya. Indonesia lebih baik lagi persepak bolaannya Iya, gitu. siapa aja, Daripada iya. Anda banyak bacot doang, mending Oh. minum pit. Oke Mas, referensi komedinya. Gua sih apa ya? Lihat-lihat di YouTube juga, Kang. Kayak nonton stand up-nya Diki Dipi kan bagus Iya. gitu. Oh, Diki Dipi ya? Diki Diki Dipi Dipi. kayak terus Indra Jegel, gua biasanya Diki Dipi sama Indra Jegel gua lebih interest sama act out-nya sih. Iya betul. Betul. Terus ya dari keresahan-keresahan setiap hari anjir, dan setelah gua gabung stand up comedy tuh keresahan tuh makin muncul ternyata. Karena Dan kan itu menjadi bahan gitu keresahan buat itu bekal gua di stand up comedy. harus That's it. diunek-unekan dikeluarkan ya, karena dikeluarkan. jangan dipendam, takutnya kan selama dipendam kita tuh nggak Dan tahu melampiaskan kemana, itu dia. tahu-taunya bunuh diri aja. Penceng wisdom. Bunuh diri. Iya. Kenapa Tapi jadi aja- konten Mario Teguh bangsat? Udah aja di luar konteks, aku tuh suka mah bakso pakai behel. Berarti nggak sih behel? Spill harga behelnya aja. Aduh. Ini behel murah Kang, cuma 200.000. 1.700.000 gitu. 1.700.000. Biasanya orang lain tuh 3 juta, 4 juta, kalau gua cuma mampu 17. Alasannya behel kenapa sih? Karena emang gigi gua agak renggang sedikit, jadi untuk memperbaiki tekstur gigi ya gua pakai behel. Ada behel banget nggak sih yang banget orang lurus itu ya? Gak ada. mohon Nggak maaf, ada iya. di sini. Belok kanjut. Iya, bener ya. Ada behel kayu Kalau ya. hampir anjing enggak tahu lah. Ada yang pernah Kepikiran, nonton bokep itu Yang ada Bokep lagi. Oh, asli pernah. Soalnya kan kanjutnya bermacam-macam. Oh, ada, I see. ada yang bingkang ya, Kok yang IQ tahu? Sebutkan jenis-jenis macam kanjut. Nah, Q. ada yang bengkok ke atas, Bengkok ke atas, bawah, kiri, Kiri, ke kanan, zigzag. Yang kayak keris muter ya. Ya emang bener sih ya. Banyak. Oke, agak bener di behel tuh biar gigi kita lurus. biar makin lurus, dan bukan pomo juga sih, cuma emang Pomo. pengen rapi. Pomo rapi tuh aja. maksudnya mengikuti gaya. Ikut-ikutan mengikuti aja. tren. Pengen Oke, rapi aja gitu. Mas referensi komedinya Afriza. Kalau dulu sih waktu kecil ya seringnya kayak nonton OVJ kayak gitu, OVJ ya. kayak. Kalau sekarang sih lebih ke nontonnya di YouTube aja gitu. Paling kayak podcastnya Pras Teguh, terus Iya, bener. agak lain kayak gitu yang komik-komik aja gitu, dan sama kayak Babas dari keresahan tiap hari Sehari-hari, ya. datang sendiri gitu. Dan Dan semenjak sekarang ya bener sih makin banyak. makin banyak keresahan, jadi punya lebih ke apa, dapat feelingnya gitu. Oh, sama satu lagi sih peka terhadap keresahan. dari meme-meme di Instagram gitu. Biasanya itu ada sih Iya, dapat bener, terus dapet. yang masih nyatu sama. kayak izin of ereksi berat. Nah, itu. Iya bener ya. Terus apa lagi tuh izin kayak itu wancap dulu mah ya kayak Iya. Nah, ya wancak. MCI. MCI, gitu MCI. ya. Nine Gag gitu kayak Iya. gitu ya. Oke. Kalau itu IQ Ibu keresahannya apa? Kalau referensi. Referensi. Goblok aing tolol ya. Referensinya. Ya kalau zaman dulu dari OVJ, dari YKS. YKS, gitu. nah. You keep smile ya. Kalau sekarang mah ya di YouTube, di podcast si Pras Teguh.
sama dari Tonight Show. Tonight Show itu. Itu lucu pisan. Iya. Terus sekarang main hakim sendiri, lapor pak. Lapor Pak. Bener-bener lapor pak Itu real. wah. Orang kan tinggal di Sadang Serang, aya lapor pak datang ke Imah waktu itu perang antar gangster sih. Serius. Emang bener-bener itu lari lapor Pak. Lain lapor pak, enak sih. 86. 86 goblok ya Allah. Dari Tim Prabu. Tim Prabu ya Allah lupa ya tim Prabu. Tapi yang lucunya apa coba, jadi perang antar gangster kan memperebutkan lahan parkir. Tapi orang mah kan parkir tuh kan saling gangster tuh saling serang tuh bawa samurai atau apa. Ini mah bawa cangkul, bawa sendal, bawa batu ya Allah ini primitif banget gitu ya asli kan. Tolol gitu cinta. Oke, mungkin sebelum ditutup ya apa topiknya yang bagus ya? Closemack kalau materi stand up closingnya dar door apa ya, topik apa ya? Masih Biar stand up. Balik lagi ke bokep sih. Oke, karena ini permintaan kita semua gitu ya. Tips supaya kita enggak kan. Keresahan utama di stand up comedy itu apa gitu. Oh, iya benar. Dari salah satu komik kan Akang bisa dibilang pernah dia hajar sama Bapati. Oh gitu. Iya, hajar sama Bapati. Kang Andi ini keresahan utamanya apa sih? Oh, iya. Saya di Nah, stand up iya. komedi sebenarnya keresahan utamanya ialah kita tuh takutnya tuh dibulinya terlalu berlebihan yang membuat kita kan bully itu ada batasannya. Oh, ada Ya batasannya. misalnya kan kayak ada senior di stand up Cimahi, oke lah boleh bully saya apa aja, tapi jangan bahas jangan bahas ibu saya gitu ya. Mungkin saya takutnya tuh dibulinya terlalu berlebihan dan membuat itu tidak lucu, melainkan takut jadinya merendahkan gitu. Yang kedua ialah saya tuh sebenarnya jujur paling gak suka disuruh tampil pertama, bener kayak Mbak Bas tadi. Meskipun saya senior, anjing kayaknya jangan lu pertama deh gitu. Jadi kayak Tapi semenjak dari kejadian kayak jadi opener tuh enak banget. Enak Kalau banget, menurut gua, jadi plongnya jadi beban tuh. Emang betul. yang ketiga ialah mungkin saya tuh kayaknya mungkin ke misalnya takutnya ada penonton yang nggak masuk ke jokes kita, jadi takutnya ngerekam aja ngelaporin, viralin. Karena saya pernah waktu itu tampil stand up di acara komunitas saya BIM namanya Bim Salabim. BIM Salabim. Waktu itu saya pernah tampil ngebahas orang tua saya dan ada penonton yang protes katanya jokes orang tua tuh nggak boleh dipakai. Nggak boleh Padahal kan dipakai. kita di atas panggung harus impulsif, Iya. kelucuan di atas segalanya. Kan? Padahal saya nggak menyinggung siapapun gitu ya. Mungkin ini Anjing penonton gak asik itu. nggak asik anjing, berarti penonton wibu anjing. Oke deh, ini mungkin saya nemu pembahasan baru. Selama kita tampil stand up, hal penonton yang paling nyebelin menurut kalian apa? Contohnya saya tuh nyebel paling sebel, misalnya dia tuh asik sendiri main HP. main Uno atau apa. Kalau Mabas sendiri apa? Kalau gua sih untuk saat ini nggak kena hacker kayak gitu ya, kayak beberapa kali kan Ilham Boil kena gitu. Nah sejauh dari penampilan gua di panggung gua belum nemuin Kang. Kayak ya kalau orang kan datang ke kafe tujuannya apa dulu kan, kita tampil-tampil di kafe yang emang penonton gak terlalu interest sama komedi gitu. That's Oke. it. Anjis, nah itu deh cicing ya. Kerasa nggak sih suaranya? Kerasa ya. Oke, selain itu ada lagi? Udah itu aja. Kalau Aprilia sendiri? Buat sekarang sih masih belum ada dari sisi penonton ya yang kurang asik. Ya paling itu aja sih. Kalau buat kita tuh kan lagi tampil gitu, istilahnya perhatiin dulu lah gitu. Paling susahnya di situ sih. Yang bikin gak enaknya ke kita tuh penonton yang gak merhatiin gitu. Jadi rasanya tuh kayak kita tampil tapi ya udah gitu aja. Padahal mereka nggak tahu gimana rasanya nggak diperhatiin teh. Itu. Bukan Cobain cuma- di sini. Bahkan orang pernah tampil stand up-nya, jadi kayak jokes orang tuh kayak misalnya di heckling bahasanya. Bukan saya kan sebagai anak yatim, perkenalkan nama saya Andri, saya anak yatim piatu, ayah saya tewas ketabrak Supra. Lucuan NMAX mas, lucuan ketabrak NMAX. Jadi kayak ngerubah jokes kita, lu siapa anjing gitu kan maksudnya tuh. Jadi nggak suka tuh kayak ngatur-ngatur gitu. Oke lanjut ke IQ. Kalau aku pernah waktu itu di Bento Ah. lagi ya bawain beat gitu. Tapi dianya bawa Vario. Iya boy, ya
Waktunya NMAX ya, cek Di saat teman-temannya agak susah nyari jokes, Iya, itu benar. dapat. Iya. Kenapa jokesnya ketemunya waktu closing ya? Kita ngapain aja di sini? Lagi bawain si beat terus teh penontonnya udah ketebak gitu si punchline-nya teh. Si panjang. Tapi Malah menurut disebutin. orang mah Jangan disebutin. Iya, Ya diem dipendam gitu, gue malah disebutin. Malah disebutin. Jadi Kayak main tebak-tebakan ya kayak. anjing gitu aing can keluar ya punchline ini udah disebutin dan orang-orang juga udah pada ke distract sama si Sama penontonnya. penontonnya. Soalnya ngomongnya teh keras. Jadi anjing. Waktu itu beat apa sih penasaran saya? Yang dulu aku waktu SMP paling takut sama yang namanya jarum suntik. Soalnya ya takut aja gitu ngeliat jarum suntik, tapi karena aku ibu, aku berani gitu hitung-hitung belajar jurus lah. Jadi waktu dokternya nyuntik cek golongan darah kan, ditojos di jempolnya. Ya udah we langsung aja set kuciosnya ngejutsu gitu kan. Di situ langsung oh ini mah mau kuciose cenah anjing. Sensei kok aing maneh ya. Oke, jadi untuk jadi stand up itu kita melalui beberapa proses lah. Jadi nggak ada instan. Jadi kayak ada tuh senior saya namanya Pak Saleh gitu ya. Jadi stand up itu emang udah beberapa tahun yang lalu. Jadi ya karirnya lumayan sih. Jadi ya kita prosesnya kayak gitu juga mungkin spillnya. Dan untuk teman-teman yang ingin gabung stand up di Stand Up Bisa, Cimahi bisa pantengin di IG kita ya, Di IG kita. @CMH. Stand up Indo _CMH. Nah, salah wajar MC teh. Stand up noter. Indo _CMH. _CMH. Dan dimanapun kalian berada, nggak harus di Cimahi aja, bisa ada Di komunitas-komunitas lain tentunya Iya, ya. Di tiap kota ada seluruh Indonesia. Ya, dan stand up Cimahi open banget ya buat seluruh Iya. orang dimanapun. Kalau lu asalnya. ngerasa lucu gitu, banyak keresahan dalam hidup, berdamailah dengan stand up comedy. Karena jujur enak anggota-anggota Stand Up Cimahi berasal dari luar-luar Cimahi. Dari Iya. luar Terus Cimahi. warga-warga Cimahinya mana anjing? Ayo dong warga-warga lokalnya bangkit gitu Iya. ya. Karena kan kita pengen tahu keresahan-keresahan warga lokal itu seperti apa Iya. gitu ya. Dan enak banget gitu di komunitas teh bisa ngobrol kan, nongkrong, Sharing. gitu, Sharing. Iya, ngobrol-ngobrol kayak gini podcast gitu ya. Podcast. Tapi jangan lupa di mana podcastnya? Iya. Dago Stream. Orang kan nyebut Dago Dreams. Tadi Iki belum datang kan, tadi kan disuruh latihan dulu. Oke Kang, latihan dulu. Untuk selamat datang di Dago Dreams anjing di Lembang. Aduh. Oke, di Dago Stream ya, Dago Stream, karena guys. ini podcast pertama kita, untuk keduanya kita akan pembahasannya lebih Lebih rapi luas ya. lagi. Karena saya pengen tahu sih ini kan latar belakangnya gabung stand up-nya apa. Nanti mau kita akan ada pembahasan melalui soal makanan atau apa. Tentunya dengan bintang tamu yang lebih seru lagi. Iya, dong. Kota Bandung. Ya bintang tamunya orang-orang kene. Pengen gitu CRT gitu di sini satu ewang ya. Siapa? Iya. Namanya podcast apa kalau boleh tahu nih? Podcast Bujang gitu Wah, ya. Bujang. Pejuang. Bujang, ya Allah. Kenapa Podcast. harus pejuang? Karena podcastnya para bujang. Kita Para punya bujang. tagline-nya Bujang kan bagus. harus Bujang berjuang. Iya, Oh, berjuang gitu. gitu. Oh, udah nggak bujang kan udah punya pacar ya. Enggak. Enggak. Oh, masih Belum, masih belum. bujang. Masih bujang. Belum nikah. Oh, belum jadi nikah. kalau belum nikah subuhnya bujang. Ya. Kalau loncat bajing. Bajing. Ya. Kalau tengkurap Anjing nemu terus anjing. Iya. Anjing jadi mikir. lucu ya. Kalau Saya loncat tidak- bajing. Tapi tadi apa kalau tengkurap? Tengkurap apa? Ya, Andri. Kalau tengkurap bajigur. Nggak nyambung brengsek. Oke, sebelum tutup nih, Apa? ada yang pengen bawain beat stand up-nya nggak? Oh, Buat perkenalan, beat perkenalan. boleh. Misalnya Siapa dari dulu, saya. siapa dulu? Dari saya. Gak di briefing. Apa? Beat terkenalnya. Karena kan ini 212. Yang paling lu ngerasa materi lu emang lucu gitu. Boleh, saya. Kang. Perkenalkan, nama saya Andri. Saya seorang anak yatim piatu. Keluarga saya ini keluarga triple kill. Semuanya meninggal. Dan saya ini adalah satu-satunya yang tersisa di klan saya. Bisa dikatakan saya ini seperti Uzumaki Naruto. Ini QB dalam diri saya ya. Nah, paling saya gitu doang. Gua ya. Kenalin teman-teman, nama gua Mabas. Menurut gua menjalin hubungan di zaman sekarang tuh susah banget ya. Kriteria cowok yang diidam-idamkan cewek tuh makin kesini makin aneh. Salah satunya cewek tuh lebih interest sama cowok yang tangannya berurat. Maksud gua kok ada cewek yang fetisnya fetis baso. Oke, Mas. Aduh. Afriza. Atau mau lihat HP dulu? Ada sih udah ada.
Ya kenalin, nama saya Afriza teman-teman. Ya saya itu alumni pengangguran ya. Tapi sebagai alumni pengangguran yang baru dapat kerja, saya itu mengalami yang namanya culture shock. Mungkin di sini pada tahu ya culture shock itu apa. Tapi buat yang belum tahu, culture shock itu artinya adalah culture, kebudayaan, shock, persuspensi yang ada di motor. Jadi culture shock itu artinya adalah budaya ajut-ajutan di motor. Segitu aja. Terima kasih. Terakhir. Ya, kenalin semuanya, nama aku Ikiu dan aku adalah seorang wibu yang ingin mematahkan stigma orang-orang terhadap wibu. Aku paling kesel gitu sama orang yang bilang wibu mah kalau enggak tolol, cabul. Padahal ada wibu yang jago ngaji kayak Adri juga. Wibu Rofi. Cabul juga ya. Cabul juga sih. Soalnya kan waktu itu juga temen aku pernah lagi Jumatan, dia teh ngeliat di depan dia ada jemaah yang pakai gamis akatsuki. Itu teh bentuk eksistensi dari wibu rohis gitu. Jadi aku mah takutnya teh kalau lagi sholat nih, lagi sujud, kok nggak berdiri, ternyata imamnya dikamui. Menghilang. Oke deh, saya terakhir ya. Seru banget malam ini Kang. Iya Gila. benar. Materi saya ialah tadi kayaknya jelek deh. Ini materi saya lucu waktu dapat 3 juta ya. Wow. Saya Andri, seorang driver Shopee Food, suka disangka The Jack ya oleh Bobotoh yang Persib kalah. Saya paling sebel ketika nganter orderan gitu ya. Eta aya The Jack. Mang sana Shopee, Mang eta The Jack gebukan. Terus ada teman saya yang Grab. Mang tulungan atuh sesama driver. Sorry urang bonek euy cenah. Dan saya juga pernah dapat orderan fiktif. Dia tuh kayak talent micet juga ke saya, pengen ngajak seks bebas dan kode-kode gitu ya, pakai pakaian seksi, atasnya tank top, bawahnya tank baja. Oke, sebelum ditutup, spill dong Instagram masing-masing dan siapa tahu kita dapat followers. Contohnya saya Andri_Duiko. Kamu? Ya gua lu bisa follow nama Instagramnya Mabas Ajis, gak di private karena orang yang Instagramnya di private, lu ngerasa hidup lu tuh semenarik apa gitu sampai di private anjing. Yang lebih parah Instagramnya di private, postingannya Daripada bikin Instagram mending bikin Insta story. Apa Mas Instagramnya? Ya jangan lupa follow Afriza 0017 yang followernya 1300. Weh. Siapa tahu biasa 10.000 ya. Ya amin. Ya, follow second account nah. Jangan sebutin kalau second account. Karena aku takutnya dihujat ya. Second aja nggak punya. Ya, IG aku Rifki_YP, Rifkinya RIFQI_YP, yang fotonya rambut panjang dari pinggir gitu. dan sampai ketemu juga ya di panggung-panggung stand up comedy gitu. Betul, teman-teman. Pokoknya pesan terakhir dari saya buat kalian di Dago Dreams dari saya. Dago Stream terbaik dan sukses selalu. Iya. Dago Stream, podcastnya orang-orang beriman. Weh. Kenapa jadi orang-orang? Yang nggak beriman gimana? Kasihan yang nggak punya agama, Bang. Dago Stream emang podcastnya keren-keren. Buat Dago Stream, terima kasih udah nyediain tempat lah ya di sini. Pokoknya bagus Dago Stream. Dago Stream sugoi deh. Oke. Sugiwa sumai shibai. Pakai bahasa Jepang terima kasihnya gimana? Watashi no namae wa Rifki desu. Ikiu desu. Arigatou gozaimasu. Dago Stream. Arigatou. Gue juga bisa bahasa Korea. Oke. 여러분 감사합니다. 저희님은 하비 마가요 치바이 사랑요. Oke. Sekarang Bahasa apa? Afriza, bahasa apa? Beban. Bahasa apa? Bahasa Sunda. Ini haulik haulai. Bahasa Cina. Bahasa kalbu. Ayo udah habisin semua. Ya sebagai pribumi asli ya. Hatur nuhun kasadayana nutos dongkap, nutos nonton. Kami Abi Afriza Ferdiansa ya. Sabelah Abi aya Ikiu Ibu, aya Amabas, aya Andri. Pokoknya mah nonton terus podcast Pejuang. Podcastnya para bujang tentunya. Podcastnya para bujang, nu pasti mah hostnya ganteng, bintang tamunya ganteng-ganteng, keren-keren, cantik-cantik kalau ada cewek ya. Iya. Pokoknya mah tong hilap nonton terus podcast Pejuang. Quotes terakhir nih dari kita semua tuh apa dari Kang Andi dulu?
time is money ya. Jadi harusnya tadi mulai jam 7:30 ya. Terus time is money and very good very well. Mun erek ribut tong loba bawel. Well. Sekian dari Priza. Tong lebih diskusi. Teruslah bertahan ya di awal tahun 2024 ini, mau apapun masalah kita tetap jalani, tetap hadapi karena ya gitulah. Ya. Oke, tambah lama. Aing nu nyiapkeun aing nu bingung anjing. Ya, hey kids, this is your dad. Di 2024 ini ayahmu ikutan podcast. Anjing gak nemu. Oke, langsung Udah ditutup. aja. Karena waktunya udah habis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya.